Baik Bapak Ibu, yang terhormat Pak Tias yang sudah hadir dan yang terhormat Bapak Ibu semua yang sudah bergabung dari sesi pertama tadi. Saat ini kita akan memasuki materi sesi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Tias Wahyu Fadila dari LAN RI mengenai strategi membangun inovasi pelayanan publik serta kebijakan mengenai laboratorium inovasi. Dan jalannya kegiatan akan dipandu oleh Ibu Rati Apriliasari. Kepada Ibu Rati kami persilakan. Terima kasih, Devia. Selamat siang, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada kegiatan webinar membangun inovasi pelayanan publik sesi kedua pada hari ini. Salam kenal Bapak, saya Ratih dari Biro SDM dan Organisasi Analis Kepegawaian Ahli Muda. Terima kasih atas perkenannya hadir di tengah-tengah kesibukan Bapak. Pertama, kita bacakan dulu CV dari Bapak Tias sebagai narasumber kita kedua. Nama Tias Wahyu Fadila SOS MTA, Jabatan Analis Kebijakan Pertama, Unit Kerja Pusat Inovasi Administrasi Negara. Baik, Bapak Tias, nanti pemaparan 90 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama 30 menit. Waktu dan tempat kami persilakan, Bapak. Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Rati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu ini sedikit terlambat ya, karena tadi ada hal yang harus diselesaikan di ruangan, kebetulan sedang dapat giliran WFO. Baik, perkenalkan sebelumnya saya Tias Wahyu Fadila, tadi sudah diperkenalkan, saya analis kebijakan dari Pusat Inovasi Administrasi Negara, dan pada kesempatan kali ini diberikan amanah untuk menyampaikan paparan terkait dengan strategi pembangunan atau pengembangan inovasi pelayanan publik untuk Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, sebelumnya yang kami hormati Bapak Sekretaris Utama BP2MI, Ibu Kepala Biro SDMU, dan Bapak Ibu sekalian para peserta yang masih ada di ruang Zoom meeting kita ini. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Kok nggak bisa di itu? Sudah terlihat belum ya, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Nah, ya, terkait dengan permintaan untuk materi dari BP2MI, kemarin saya sempat mencermati, wah ini materi paket komplit seperti itu. Karena mulai dari tahapan sebelum kita mengembangkan inovasi, kalau kami itu menamakannya tahapan drum up untuk membangkitkan komitmen berinovasi, kemudian bagaimana kita meramu ide inovasinya sehingga menjadi sebuah inovasi, sampai kepada pengukuran dampaknya. Waduh, ini kemarin saya berpikir kalau kita paparin semua ini bisa 3 hari tidak selesai. Tapi saya coba untuk membuat paparan yang agak sedikit lebih ringkas, namun mudah-mudahan tidak menghilangkan esensi yang diharapkan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ini saya sebutnya para inovator saja ya Bapak Ibu ya, karena biasanya kami menyebut mitra kami itu sebagai para inovator, seperti itu. Nah, Bapak Ibu para inovator, kita pahami bersama bahwa di zaman yang serba cepat ini, bukan lagi siapa yang besar yang memakan yang kecil, namun justru siapa yang cepat, dialah yang akan mengalahkan yang berjalan dengan lambat. Nah, untuk itu, kita hari ini harus mulai melangkahkan kaki kita, mulai menggerakkan semua daya dan upaya kita untuk melakukan perubahan. Seperti itu, dan perubahan itu ya dimulai dari diri kita sendiri, lalu kita melakukan perubahan untuk unit kerja kita, melakukan perubahan untuk instansi kita, sehingga bisa menciptakan perubahan yang besar, yaitu perubahan untuk bangsa Indonesia, seperti itu. Nah, kenapa kita harus berubah? Charles Darwin pernah mengatakan dalam teorinya bahwa yang berhasil bertahan bukanlah spesies terkuat. Karena kita tahu pada zaman dinosaurus ya, seperti itu, bahwa spesies terkuatlah para dinosaurus, dan nyatanya mereka begitu terkena sebuah badai langsung KO, seperti itu. Sementara spesies yang sangat kecil, yang mungkin ditakuti oleh ibu-ibu sampai hari ini, yaitu para kecoa, itu kabarnya bisa bertahan dari serangan meteor yang menyerang bumi pada masa itu. Sampai hari ini mereka masih bisa bertahan. Bahkan dari ledakan nuklir yang begitu dahsyat juga mereka bisa bertahan. Sehingga yang dapat bertahan bukanlah yang terkuat ataupun yang terpandai, melainkan mereka yang responsif terhadap perubahan. Nah, demikian juga kita seyogianya seperti itu para ASN, bukanlah sekedar ASN yang memiliki
kemampuan untuk bekerja keras atau memiliki kepandaian di atas rata-rata namun tidak responsif terhadap perubahan. Nah, ini sama saja dengan bohong seperti itu. Artinya ketika kita bisa begitu responsif terhadap perubahan, maka kita bisa menyesuaikan diri kita terhadap perubahan itu sendiri sehingga kita akan bisa bertahan dari perubahan tersebut. Nah, Bapak Ibu, ini Alvin Toffler pernah mengatakan bahwa kehidupan di dunia ini itu ditandai dengan kesementaraan, di mana semuanya menjadi semakin sementara. Nah, produk-produk yang dihasilkan kalau kita perhatikan belakangan ini, daur hidupnya itu semakin lama semakin pendek. Bahkan teknologi yang dihasilkan oleh manusia saat ini juga daur hidupnya semakin cepat. Sehingga yang tadinya kita anggap sebagai, wah sini teknologi sangat maju sekali, ternyata dalam waktu beberapa tahun sudah menjadi ketinggalan zaman. Nah, kalau kita perhatikan mungkin di Android Bapak Ibu masing-masing ya, begitu cepatnya Android itu mengupgrade sistemnya. Dari Android 1, 2, 3, dan seterusnya, dalam waktu yang begitu singkat, semuanya sudah berubah. Nah, mungkin dalam kurun beberapa tahun yang lalu, kita masih sering mendengar nama Nokia ya Bapak Ibu ya, salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar yang katanya hampir-hampir tidak tergoyahkan. Namun, begitu perkembangan zaman berubah, mereka tidak bisa menyesuaikan diri, mereka langsung keok seperti itu. Bahkan saat ini, mungkin tidak terlalu banyak orang yang familiar dengan Nokia yang 3310 ya Bapak Ibu ya, yang begitu terbanting, hancur lebur, disatukan kembali bisa nyala seperti itu. Nah, tidak banyak orang yang familiar dengan itu. Nah, demikian juga dengan cara pandang dan cara kerja dalam relatif singkat menjadi tidak relevan dengan keadaan yang baru. Nah, kita rasakan 2 tahun belakangan ini, cara kerja kita begitu banyak berubah dipengaruhi oleh kondisi COVID yang kita hadapi seperti itu. Mulai dari awalnya kita bekerja berdesak-desakan di KRL, berdesak-desakan di Transjakarta dan sebagainya, hingga hari ini kita bisa bekerja dari rumah. Bahkan kegiatan seminar semacam ini bisa dihadiri ratusan orang tanpa memerlukan biaya untuk mengeluarkan biaya untuk sewa tempat seperti itu Bapak Ibu. Nah, dan tidak juga mengeluarkan konsumsi ya Bapak Ibu ya, karena kebetulan di bulan puasa. Nah, ini adalah bentuk-bentuk cara pandang dan cara kerja yang berubah dalam waktu relatif singkat. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa ancaman keusangan ini menerpa hampir pada seluruh aspek. Ya, setiap organisasi, setiap orang harus bisa terus-menerus mencari cara-cara yang baru untuk mengatasi keusangan ini. Dan inovasi menjadi jawaban dari masalah keusangan tersebut. Dengan inovasi, kita akan terus melakukan perubahan-perubahan menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini juga Presiden Jokowi berulang kali sebenarnya menyampaikan kepada kita dalam pidato-pidatonya bahwa inovasi merupakan sebuah gerakan yang harus dilakukan secara bersama-sama dan berkesinambungan. Ini disampaikan pada 14 November 2019 bahwa Presiden Jokowi mengatakan jangan sampai lagi ada ego sektoral, bahwa membangun negeri ini bukanlah pekerjaan individu, bukan pekerjaan menteri, kepala lembaga, wali kota, bupati, dan juga bukan pekerjaan gubernur. Ini merupakan kerja tim yang besar, di mana terbentuk dalam suatu negara dalam rangka membawa kita pada tujuan nasional. Seperti itu Bapak Ibu. Artinya Presiden Jokowi juga sangat memahami bahwa inovasi adalah suatu keharusan, dan dalam pelaksanaannya inovasi ini harus menghilangkan sekat-sekat atau ego-ego sektoral, institusional, apalagi ego kedaerahan seperti itu. Karena dalam hal ini kita harus bekerja sebagai satu bangsa, yaitu Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu. Maka dalam inovasi nantinya yang sangat diutamakan itu adalah kolaborasi. Nah, jadi bukan berarti, oh ini inovasi yang dilakukan oleh SDMU, maka biro lain tidak boleh ikut campur. Tidak, justru ketika inovasi ini bisa dilakukan secara bersama-sama, akan menghasilkan sebuah efek yang lebih luar biasa seperti itu Bapak Ibu. Nah, maka inilah waktunya bagi kita untuk terus bergerak, karena lingkungan birokrasi juga akan terus berubah, maka ASN Indonesia, ASN BP2MI harus berani bertransformasi. Seperti itu. Nah, ini sebagai awalan dari pertemuan kita Bapak Ibu, maka mulai hari ini kami sangat berharap bahwa para ASN bukan hanya para pejabat struktural, tapi seluruh ASN yang ada di BP2MI harus mau bertransformasi, harus mau melakukan perubahan-perubahan, mulai dari perubahan yang kecil, misalnya dari bagaimana cara dia menata ruangannya, kemudian bagaimana cara dia menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan, sampai ini nanti akan berpengaruh terhadap unit kerjanya, kemudian secara lebih besar lagi akan berpengaruh terhadap kinerja BP2MI, seperti itu. Nah, kemudian mengapa kita harus berinovasi selain alasan-alasan tadi? Tentunya ada banyak lagi alasan lainnya Bapak Ibu.
Yang pertama, inovasi merupakan kunci kemenangan. Seperti itu. Jadi, kalau kita melihat dalam diagram pie ini, bahwa ada 4 hal yang menjadi kunci kemenangan. Yang pertama adalah sumber daya alam, yang dulunya sumber daya alam ini dipandang sebagai sebuah aset yang sangat berharga untuk memenangkan persaingan global. Tapi nyatanya Indonesia sebagai sebuah negara yang dipercaya memiliki sumber daya alam yang begitu kaya, justru tidak mampu untuk memanfaatkannya dengan baik. Dan memang saat ini sumber daya alam hanya bernilai 10% sebagai kunci kemenangan. Nah, kemudian ada juga teknologi yang dinilai hanya sebanyak 20%, seperti itu Bapak Ibu, dan jejaring atau networking bernilai 25%, sementara yang terbesar adalah inovasi dan kreativitas. Nah, ini dia kuncinya. Jadi ketika kita ingin memenangkan persaingan global, maka kita harus merubah keunggulan kita dari yang sifatnya komparatif ke arah keunggulan yang sifatnya kompetitif, yaitu dengan menguasai inovasi dan meningkatkan kreativitas, kemudian kita juga bisa menguasai jejaring, dan juga menguasai perkembangan teknologi dengan baik, maka 90% kunci kemenangan sudah kita miliki. Seperti itu. Nah, dengan itulah kita bisa mengoptimalkan sumber daya alam yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu, berinovasi juga merupakan cara cepat untuk mengantarkan birokrasi ke level dunia. Tadi Mbak Resti sudah sempat menyinggung tentang inovasi yang dilakukan di Teluk Bintuni, itu inovasi yang meraih penghargaan dari Badan PBB, UNPSE. Nah, itu inovasinya adalah untuk bagaimana mengurangi prevalensi penderita atau korban malaria di sana, karena memang korban malaria di sana sangat tinggi sekali. Nah, dengan inovasi yang dilakukan, inovasi yang sangat sederhana sekali, yaitu inovasi yang melibatkan peran masyarakat sebagai pos pertama untuk menangani mereka yang terjangkiti malaria. Prevalensinya langsung turun ke angka 0,12% dari sebelumnya, lebih dari 9%. Nah, kemudian ini ada lagi inovasi, yaitu kelas perahu di Pangkajeni Kepulauan, yang juga meraih penghargaan yang sama, Bapak Ibu, di mana inovasi ini muncul dari sebuah permasalahan yang terjadi, yaitu bahwa banyak anak sekolah yang tidak melanjutkan sekolahnya atau tidak hadir ke sekolah karena harus menemani orang tuanya untuk melaut. Nah, lantas di sana dilakukanlah sebuah inovasi di mana para guru sebelum murid-muridnya pergi melaut, mereka akan menemuinya di perahu untuk memberikan materi pelajaran dan kemudian memberikan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Nah, dengan demikian maka ketercapaian angka partisipasi murid itu jadi lebih meningkat. Nah, walaupun mereka harus bekerja di laut, tapi mereka tetap bisa merasakan pendidikan sebagaimana mestinya. Nah, dari sini juga muncul sebuah inovasi lain yang bisa kita lakukan Bapak Ibu, bahwa pendidikan itu tidak harus terbatas pada ruangan 4 persegi seperti itu. Yang selama ini kalau belajar itu harus di kelas, ternyata tidak. Bisa belajar itu di mana saja. Nah, ini mungkin bisa jadi ide inovasi lainnya dari inovasi yang dilakukan oleh kelas perahu ini di Pangkajeni Kepulauan. Nah, kemudian Bapak Ibu, dampak negatif ketika kita tidak mau berinovasi adalah salah satunya kebangkrutan. Banyak sekali sebenarnya berita-berita yang bisa kita cari mengenai negara-negara, kota-kota yang bangkrut. Salah satunya adalah Yunani, negeri di mana para dewa bersemayam ini. Rasa-rasanya dulu kalau kita berjalan ke Eropa, ya mungkin Bapak Ibu yang suka berjalan ke Eropa, tidak lengkap kalau tidak mampir ke Yunani seperti itu. Belum melihat bagaimana indahnya kuil-kuil di Yunani tersebut. Nah, namun siapa sangka bahwa Yunani sendiri justru menjadi salah satu negara yang bangkrut karena kegagalan mereka dalam berinovasi. Juga ada sebuah negara kecil, negara pulau, yaitu Nauru, sebuah negara yang tanahnya sangat kaya akan kandungan fosfat. Seperti itu. Sehingga dengan kandungan fosfat yang tinggi itu, mereka memiliki pendapatan per kapita paling tinggi di dunia. Nah, dengan pendapatan yang seperti itu, bahkan mereka sendiri tidak mau menambang fosfatnya. Yang menambang fosfat adalah orang-orang dari negara lain yang dihadirkan ke sana. Nah, kemudian karena perilaku hidup yang foya-foya, kemudian cadangan fosfat pun semakin lama semakin habis. Nah, karena tergerus oleh penambangan yang tidak ada hentinya, hingga akhirnya mereka jatuh miskin dan terjerat oleh hutang. Nah, tidak sedikit juga kota-kota yang menjadi kota-kota yang bangkrut, mengalami kebangkrutan karena kegagalan mereka dalam mengikuti perkembangan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, untuk itu maka kita harus berani meninggalkan rutinitas. Ya, Albert Einstein pernah mengatakan
jika kamu selalu melakukan apa yang selalu kamu lakukan, maka kamu pasti akan mendapatkan apa yang selalu kamu dapatkan. Seperti sebuah biang lala, bahwa ketika kita sudah kita mulai dari bawah, kita akan sampai ke puncak, kemudian kita akan kembali lagi ke bawah. Ini seperti kehidupan kita dari Senin sampai Jumat ya Bapak Ibu ya. Senin pergi kerja dengan bersemangat, dengan semangat yang tinggi, kemudian hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, wah liburan. Selesai liburan, Sabtu Minggu macet-macet di Bogor. Kemudian selesai macet-macet di Bogor, Senin kerja lagi, seperti itu ya. Artinya rutinitas yang tidak ada henti. Apalagi kalau dalam rutinitas itu kita lakukan kegiatan-kegiatan yang sama. Senin datang, isi absen, duduk, ngobrol dengan teman, mengerjakan kerjaan rutin, urus surat-surat. Nah, seperti itu, ini kan sesuatu yang sangat membosankan seperti itu. Artinya, ya kita akan hanya mendapatkan apa yang selalu kita dapatkan. Namun ketika kita berani membuat sebuah belokan di tengah-tengah pusaran kehidupan kita yang seperti itu, maka pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Misalnya seperti apa? Misalnya ketika kita berani melakukan sebuah perubahan dari pola kerja yang selama ini kita lakukan. Kalau selama ini kita menunggu, kemudian kita lakukan pekerjaan dengan cara jemput bola. Kalau selama ini kita lebih banyak menghabiskan waktu di ruangan, padahal kita mungkin bisa melakukan pekerjaan itu di luar ruangan. Coba kita sekali-kali melakukan pekerjaan di luar ruangan, sehingga ada perubahan yang terjadi. Nah, perubahan-perubahan inilah yang kemudian nantinya akan merubah mindset kita. Ketika cara berpikir kita sudah berubah, maka cara bekerja kita juga secara otomatis akan ikut berubah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita juga harus bisa fokus pada tujuan Bapak Ibu. Nah, ini ada sesuatu yang sangat menarik. Di sini ada seekor hewan, yaitu cheetah. Cheetah ini kan seekor hewan yang ketika dia sudah menetapkan mangsa untuk diburu, maka dia tidak akan melepaskannya. Dia akan kejar mangsa itu sampai dia dapat atau dia yang kalah, seperti itu Bapak Ibu. Dia tidak akan berpaling. Walaupun mungkin di sebelah kanan kirinya itu ada mangsa yang lebih besar, lebih gemuk seperti itu ya, tapi dia tidak akan berpaling. Karena ketika dia berpaling dari fokusnya itu, maka dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan apapun. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dalam berinovasi kita juga harus fokus. Fokus pada apa? Pada prioritas organisasi kita. Nah, pada indikator kinerja utama organisasi kita. Jadi bukan aktivitasnya, tapi pada prioritas organisasinya. Nah, di PP2MI tentunya fokusnya adalah bagaimana membahagiakan para pekerja migran dan keluarganya. Maka kita fokus ke arah sana. Kita fokuskan daya upaya kita untuk bagaimana bisa membahagiakan mereka. Nah, sehingga inovasi-inovasi kita arahkan ke sana. Walaupun misalnya inovasi ini adalah sebuah inovasi yang sifatnya untuk kebutuhan internal, misalnya tata persuratan. Tetapi dengan tata persuratan yang lebih rapi, tata persuratan yang lebih mudah, maka ini akan memudahkan, akan membahagiakan para pekerja migran kita. Seperti itu. Nah, harus seperti itu Bapak Ibu. Sehingga ketika kita berinovasi, kalau kita fokus kepada prioritas organisasi kita, tidak akan ada yang namanya korban inovasi Bapak Ibu. Nah, kami sering sekali kalau ke teman-teman di daerah itu, kami selalu mengatakan, Bapak Ibu ingat, dalam berinovasi bukan hanya kelompok sasarannya yang harus bahagia. Bapak Ibu sebagai pelaksana inovasi juga harus bahagia. Kenapa? Agar tidak ada korban-korban inovasi di antara kita. Nanti jangan sampai, wah ini gara-gara inovasi, saya tambah kerjaan. Nah, padahal seharusnya inovasi itu mempermudah pekerjaan kita. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin gambar yang di samping ini cukup baik ya Bapak Ibu ya, ketika kita lupa akan prioritas kita, hati-hati. Nah, di sini dia memerlukan alat EKG, alat pacu jantung, dan sebagainya. Tapi kebetulan dia lagi online nih, lagi lihat TikTok gitu ya Bapak Ibu ya, atau lagi nonton drakor ini, atau layangan putus. Wah, ini banyak sepertinya langganan layangan putus ini. Nah, lagi nonton layangan putus, baterai tinggal 1%. Kayaknya kalau dicabut satu nggak apa-apa nih. Ternyata yang dicabut alat EKG-nya. Wah, selesai dia. Tidak jadi nonton layangan putus juga, seperti itu. Nah, artinya itulah pentingnya kita untuk menetapkan fokus dalam melakukan inovasi kita. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu, yang perlu kita bangun juga adalah mutual trust. Nah, tadi kami sampaikan di awal, sebagaimana amanat Presiden Jokowi juga, bahwa ini adalah pekerjaan bersama. Inovasi tidak berbicara tentang ego sektoral, tidak berbicara tentang ego individual dan ego institusi. Inovasi berbicara tentang kolektivitas, berbicara tentang kolaborasi. Bahwa dalam melakukan inovasi, kita melakukannya secara berjamaah.
Jangan sampai ketika kita berinovasi justru kita menghilangkan titik-titik networking yang sudah terangkai dengan baik seperti itu Bapak Ibu. Justru melalui inovasilah kita melakukannya secara kolaboratif. Karena bukan tidak mungkin suatu kesulitan yang dihadapi oleh satu unit kerja justru penyelesaiannya itu ada di beberapa unit kerja lainnya. Nah, sehingga untuk menyelesaikannya memang diperlukan sebuah kolaborasi. Nah, saya jadi ingat bahwa kami di 2019 ada sebuah kegiatan, ya, kami memberi judul kegiatan itu Villagepreneurship, yaitu upaya untuk menginovasi desa menjadi sebuah desa wirausaha. Nah, fakta yang kami dapatkan adalah bahwa di desa itu sebenarnya banyak sekali dana yang sudah bergulir. Bukan hanya dana desa, tapi juga dari Kementerian Pertanian ada, dari Kementerian Sosial ada, dari Kementerian Koperasi ada. Namun mereka kegiatannya bergerak sendiri-sendiri. Kementerian Pertanian ke arah kanan sudah cukup. Koperasi ke arah kiri sudah cukup. Nanti ada yang lurus sudah cukup. Tapi tidak bertemu seperti itu Bapak Ibu. Nah, kami di sana mencoba untuk bagaimana kita menyatukan aktor-aktor ini yang memiliki semangat membangun desa. Seperti itu. Sehingga desa yang satu ini bisa kita kerjakan bersama-sama dengan anggaran yang jadi lebih besar dan dampaknya juga jadi lebih luas. Seperti itu gambarannya Bapak Ibu dalam membangun sebuah kolektivitas. Nah, kalau kita berbicara tentang gambar ini adalah perahu naga ya Bapak Ibu ya. Kalau di perahu naga itu kan di depan itu ada penabuh genderang. Wah, jadi di perahunya itu ada para pendayung dan di depannya penabuh genderang. Nah, di perahu naga itu kalau penabuh genderang salah melodinya, maka perahunya tenggelam. Seperti itu. Maka si penabuh genderang ini harus benar-benar mempercayai orang-orang yang ada di hadapannya bahwa mereka bisa mengikuti irama tabuhannya. Dan si pendayung juga harus memiliki kepercayaan bahwa si penabuh genderang tidak akan merubah melodi tabuhan genderangnya secara sepihak seperti itu. Nah, inilah yang kita sebut tadi mutual trust. Ini juga bisa kita terapkan di unit kerja kita, bahwa dalam unit kerja kita, seorang pimpinan harus bisa memberikan kepercayaan kepada para pegawainya, bahwa mereka pasti mampu melakukan pekerjaan tersebut. Oh, ini kan masih muda ya, mungkin sering sekali ya Bapak Ibu ya, kita apa namanya mendapatkan anekdot, itu kan masih anak-anak gitu ya, masih muda, masa pembicara kita masih muda seperti itu ya. Tapi kadang kita lupa bahwa justru saat ini kehidupan kita itu diwarnai oleh kaum milenial seperti itu, yang cara berpikirnya tidak sama dengan orang-orang sebelumnya. Nah, ini yang perlu disadari oleh para pimpinan bahwa harusnya mereka itu memberikan kepercayaan lebih kepada para milenialis ini. Karena milenialis ini melihat dunia itu dengan cara yang berbeda. Kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, begitu juga sebaliknya, para milenialis ini juga perlu menaruh kepercayaan yang tinggi kepada, kalau biasanya ada beberapa orang menyebutnya itu milenial dengan kolonial gitu ya Bapak Ibu ya. Saya tidak suka sih dengan istilah itu sebenarnya. Tapi mungkin saya pinjam sebentar. Nah, si milenial ini juga harusnya menaruh kepercayaan yang tinggi kepada pimpinannya yang mungkin adalah seorang kolonialis seperti itu, sehingga akan ada sinergi di antara kedua generasi yang katanya memiliki perbedaan sangat dalam ini seperti itu. Nah, itu yang harusnya bisa kita lakukan Bapak Ibu melalui sebuah inovasi. Nah, kemudian ini adalah mungkin akhir dari sesi pertama menjelang akhir Bapak Ibu, bahwa mari kita membangun Indonesia dengan cinta. Kenapa harus dengan cinta? Karena setiap orang pasti memiliki alasan mengapa dia mau melakukan suatu perbuatan. Nah, Ikigai ini adalah sebuah konsep Jepang yang berarti alasan atas eksistensi diri. Apapun alasan kita, pastikan bahwa cinta adalah alasan yang paling mendasar. Karena kalau kita sudah cinta ya Bapak Ibu ya, lautan api akan kuseberangi. Apalagi Bapak Ibu, saya tidak hafal kebetulan. Tapi yang pasti kalau sudah gunung kan kudaki. Oh iya benar Bu. Gunung pun akan kudaki seperti ya Bu ya. Nah, walaupun itu gombal, tapi bolehlah. Tapi itulah cinta. Walaupun kata orang cinta itu buta, tapi ya memang cinta itu menjadi dasar paling kuat bagi seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, suatu perbuatan. Itu adalah dasar paling kuat atas eksistensi diri seseorang. Mungkin karena ini masih di suasana bulan Ramadan ya Bapak Ibu ya, kita perhatikan di sejarah Islam saja misalnya bagaimana para sahabat Nabi rela berkorban karena kecintaannya seperti itu. Bahkan mereka itu lebih mencintai Rasulullah SAW itu ketimbang dirinya sendiri. Sampai-sampai mereka mengatakan,
biarlah aku sebagai penebus dirimu, wahai Rasulullah. Seperti itu Bapak Ibu, mereka rela menyerahkan dirinya. Kalau bukan cinta, lantas apa yang melandasi itu? Seperti itu. Nah, maka dalam kita bekerja, dalam kita berinovasi, jadikanlah cinta sebagai salah satu alasannya. Jadikanlah cinta kita kepada para pekerja migran, karena mereka sudah berbuat banyak untuk negeri ini, maka seharusnya kita mencintai mereka. Alasan itulah agar kita bisa bekerja secara lebih baik. Nah, jadi cinta ini merupakan sesuatu yang menjadikan perbedaan dalam melakukan pekerjaan. Kita pasti bisa melihatlah bagaimana orang yang bekerja dengan cinta dan orang yang bekerja tanpa cinta ini pasti akan terlihat. Saya yakin Bapak Ibu juga pasti bisa melihat bagaimana orang yang mendekati kita dengan cinta dan orang yang mendekati kita tanpa cinta tadi pasti akan berbeda seperti Bapak Ibu ya. Nah, itu dia. Nah, namun cinta saja sebenarnya tidak cukup. Dia harus didampingi dengan sebuah kecakapan dalam melakukan sesuatu. Sehingga kombinasi antara cinta dan kemampuan atau kecakapan tadi muncullah yang namanya passion. Nah, ketika kita sudah memiliki rasa cinta yang dalam kepada negeri ini, kemudian kita menambahkan kecakapan ataupun kemampuan kepada diri kita dengan terus-menerus belajar, berdiskusi dengan teman-teman kita, maka itu akan menjadikan sebuah passion yang besar untuk membangun Indonesia. Jadi maka mari kita bangun Indonesia dengan cinta yang besar, Bapak Ibu. Nah, kemudian saya yakin pasti akan banyak yang bertanya-tanya bahwa inovasi itu sulit. Nah, ini kenapa muncul persepsi inovasi itu sulit? Ini karena adanya miskonsepsi, Bapak Ibu, kesalahan pemahaman bahwa inovasi itu harus sesuatu yang besar. Saya yakin tadi Mbak Resti juga sudah mengatakan bahwa inovasi itu tidak harus sesuatu yang besar. Inovasi itu bisa sesuatu yang kecil-kecil saja, tidak harus dengan teknologi tinggi. Bahkan saya berani katakan bahwa tidak semua yang high-tech itu adalah inovasi. Bayangkan seperti ini Bapak Ibu, ketika Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Pegunungan Bintang melakukan inovasi pencetakan atau pengajuan permohonan IKTP secara online. Kira-kira inovasi bukan Bapak Ibu? Saya jamin itu bukan inovasi. Jangankan untuk mengakses webnya, bahkan mereka tidak punya sinyal di sana Bapak Ibu. Bahkan mungkin masyarakatnya sebagian besar hidupnya secara nomaden. Bagaimana teknologi tadi bisa dikatakan inovasi? Ketika tidak bisa menjangkau kebutuhan masyarakatnya. Nah, teknologi ataupun apapun bentuknya menjadi inovasi ketika itu bisa memberikan kemanfaatan yang lebih daripada cara-cara biasa yang kita lakukan. Nah, di dalam Permen Pan RB 91 sendiri dikatakan bahwa inovasi adalah terobosan jenis pelayanan berupa gagasan, ide kreatif, orisinil, ataupun adaptasi dan modifikasi. Jadi tidak ada istilah mencontek dalam berinovasi ya Bapak Ibu ya, karena mencontek itu atau meniru bukanlah sesuatu yang terlarang. Nah, sehingga inovasi itu lebih baik yang sederhana, tapi memiliki urgensitas yang tinggi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tidak punya ide dan tidak tahu caranya. Nah, kami di Lembaga Administrasi Negara menghadirkan sebuah model untuk menghasilkan inovasi yang kami sebut dengan istilah 5D+1, nanti akan kita bahas sedikit di depan. Ini sudah tidak ada lagi pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu, karena inovasi itu mudah jika kita tahu caranya. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya yang kami kembangkan di Lembaga Administrasi Negara. Nah, kemudian inovasi itu mahal. Wah, ini juga kesalahan Bapak Ibu. Faktanya, 70% dari inovasi yang dihasilkan melalui laboratorium inovasi itu adalah gratis atau hanya membutuhkan sedikit anggaran. Karena memang inovasi ini kita arahkan kepada kegiatan-kegiatan yang merupakan rutinitas kita, Bapak Ibu. Namun kita lakukan dengan cara yang berbeda. Seperti itu. Kami juga sering menemui di mitra-mitra kami bahwa kalau kita mau berinovasi kan berarti harus ada anggarannya, Pak. Harus ada proyeknya. Nah, banyak yang masih berpikiran seperti itu, Bapak Ibu. Mereka tidak pernah, karena mereka belum mengetahui bahwa sebenarnya yang diinovasikan itu kan adalah kegiatan rutin kita. Nah, namun dengan inovasi ini, kita lakukan dengan cara yang berbeda, sehingga kemanfaatannya, sehingga penggunaan anggarannya menjadi lebih efektif dan efisien. Seperti itu. Nah, ini yang kami ceritakan tadi, model laboratorium inovasi. Ini merupakan sebuah model yang sudah dikembangkan sejak tahun 2015 oleh Lembaga Administrasi Negara, kami sebut dengan model 5D+1. Nah, di sini kita mulai dengan tahapan drum up, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini ada tahapan drum up, kemudian nanti yang kedua ada diagnose, ada design, deliver, dan yang terakhir adalah display dan plus documentation. Drum up itu apa? Drum up itu merupakan tahapan yang sangat penting dari perjalanan laboratorium inovasi karena di dalamnya kita akan membangkitkan kemauan untuk berinovasi.
Jadi disinilah willingness to innovate itu dimunculkan. Dan peserta dari Drum Up ini memang diarahkan agar diikuti oleh khususnya utamanya itu para pimpinan unit kerja. Jadi para eselon 2 atau kalau di daerah mungkin kalau di BP2MI eselon 3 ya Bapak Ibu ya, tingkat eselon 3 ini kita harapkan untuk mengikutinya. Karena merekalah yang akan menjadi pionir dari pelaksanaan inovasi tersebut. Nah, kemudian setelah tahapan Drum Up muncul yang namanya co-responsibility ini, kemudian kita masuki ke tahapan diagnos. Tahapan diagnos ini kita menghasilkan ide inovasi. Nah, jadi di tahapan ini kita mencoba untuk menggali ide inovasi kita. Dari mana saja asalnya? Pertama bisa dari permasalahan yang rutin kita hadapi. Nah, kedua bisa dari kinerja yang ingin kita tingkatkan. Nah, jadi mungkin beberapa orang akan mengatakan, kami nggak punya masalah loh Pak. Seperti itu. Kami tidak punya masalah loh Bu. Walaupun sebenarnya mereka yang mengatakan bahwa kami tidak punya masalah, sesungguhnya mereka bermasalah. Karena yang namanya hidup di dunia pasti penuh masalah. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak mau bermasalah, jangan hidup di dunia. Bahkan setelah orang mati juga dia bermasalah dengan malaikat di alam kubur. Jadi kalau mau hidup tanpa masalah, hidupnya di dalam surga Bapak Ibu. Dan itu nanti setelah kita menyelesaikan masalah-masalah kita di kehidupan dunia. Seperti itu. Nah artinya ya memang harus ada masalah. Karena hidup itu penuh dengan masalah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah di diagnos ini, kita mencoba untuk menggali permasalahan tersebut, kemudian dari permasalahan itu kita tuangkan, kita coba carikan solusinya. Apa sih inovasi yang bisa kita lakukan dari permasalahan-permasalahan itu? Nah, seperti itu. Kemudian setelah ide inovasinya muncul, kita masuk ke tahapan desain. Di sini kita akan merancang sebuah rencana aksi inovasi. Nah, mungkin bahasa mudahnya itu Bapak Ibu, rencana aksi inovasi ini seperti rencana kerja. Nah, kalau kita melakukan kegiatan webinar seperti ini, misalnya pasti kan ada rencananya Bapak Ibu ya. Oh, kita tentukan dulu kapan kita tentukan tanggalnya. Oh, kita harus mencari narasumbernya siapa nih. Oh, nanti setelah dapat narasumbernya siapa nih calon pesertanya. Oh, kapan dilaksanakannya. Nah, seperti itu di rencana aksi Bapak Ibu. Kita membreakdown kegiatan-kegiatan apa saja yang harus kita tuliskan, yang harus kita lakukan agar inovasi kita bisa berhasil. Nah, setelah tahapan desain, kita ke yang keempat, D keempat, yaitu tahapan deliver. Deliver ini seperti kita kalau di kita belanja itu ada delivery online ya, Bu, delivery order ya Bapak Ibu ya. Ini cara berpikirnya sama seperti itu. Jadi kita mendeliver inovasi yang sudah kita gagas. Nah, di deliver ini ada dua kegiatan. Yang pertama adalah launching, yaitu sebuah kegiatan di mana kita menasbihkan diri kita bahwa kita akan melaksanakan inovasi. Jadi kita memantapkan diri melaksanakan inovasi di kegiatan launching. Nah, di kegiatan launching ini sendiri ada dua kegiatan Bapak Ibu. Pertama, ada pemutaran daftar ide inovasinya. Kami menyebutnya OSOI, One Slide, One Innovation. Jadi nanti inovasi-inovasi yang digagas setiap unit itu akan dimasukkan ke dalam sebuah slide, nanti akan dibuat dalam bentuk video dan ditampilkan kepada kepala atau pimpinan dari instansi kita. Nah, setelah ini itu ada kegiatan besar lagi di kegiatan launching tadi, yaitu penandatanganan perjanjian inovasi. Ini seperti perjanjian kinerja Bapak Ibu. Kenapa kita harus buat penandatanganan perjanjian inovasi? Ini untuk memastikan agar si inovator melaksanakan inovasinya dan pimpinan instansi memberikan dukungan. Seperti itu. Jadi di perjanjian kinerja nanti ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dengan daftar ide inovasinya apa saja, mereka berjanji akan melaksanakannya, sedangkan pimpinan instansi, atau dalam hal ini Kepala BP2MI, akan berjanji untuk memberikan dukungan. Seperti itu. Nah, dukungan di sini tidak harus dukungan dalam bentuk finansial ya Bapak Ibu ya, tapi bisa misalnya dalam bentuk kebijakan, dalam bentuk dukungan teknis, misalnya, oh ini inovasi ini sepertinya perlu narasumber khusus, oh nanti kita bantu carikan narasumber, bisa seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian setelah kita deliver, setelah kita launching, akan ada kegiatan monitoring. Nah, kalau kami biasanya bermitra dengan pemerintah daerah, kami menyarankan untuk dibentuk tim inovasi daerah. Artinya, dalam hal ini akan ada tim koordinator inovasi BP2MI. Nah, tugas tim koordinator inovasi inilah yang nantinya akan bertugas untuk melakukan monitoring terhadap perkembangan inovasi di setiap unit kerja.
Seperti itu. Nanti dilihat bagaimana, oh inovasinya sudah berjalan belum? Sudah menghasilkan kemanfaatan belum? Sudah. Ada kendala tidak? Oh ada. Apa kendalanya? Nah, ini bisa kita selesaikan bersama. Nah, setelah kita melakukan monitoring, inovasi kembali berjalan, selanjutnya adalah tahapan D yang kelima, yaitu display. Display ini seperti kita melakukan syiar, Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang baik itu harus dipromosikan. Bukan untuk membangga-banggakan diri ya Bapak Ibu ya. Bukan untuk sombong, maksudnya nanti kalau kita jadi ria, pahalanya hilang lagi. Karena berinovasi ini beribadah sebenarnya Bapak Ibu. Karena kita kan melakukannya untuk kebaikan orang banyak. Nah, kemudian di tahapan display ini, kita melakukan pameran inovasi, sehingga inovasi kita bisa diketahui khalayak ramai. Tujuannya apa? Agar ketika ada orang yang melihat, wah ini inovasinya bagus ini, saya mau buat juga di tempat saya kerja. Nah, mereka bisa belajar dari kita. Seperti itu. Nah, kalau dalam konsep Islam, yang tidak putus itu kan salah satunya ilmu yang bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Nah, lebih kurang seperti itu. Kita punya sesuatu yang bermanfaat, ada orang yang mau belajar, kita ajarkan. Nah, di display ini kita bisa menunjukkan apa kebermanfaatan yang sudah kita hasilkan. Nah, kemudian ada satu lagi tambahan Bapak Ibu, yaitu documentation. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya kenapa tidak 6D? Kan awalnya D semua ya, seperti itu. Sengaja kami buatkan +1, karena documentation ini bukanlah tahapan yang dilakukan setelah display. Nah, jadi documentation ini adalah tahapan yang melingkupi dari drum up sampai display. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita punya fokus untuk mendapatkan penghargaan di KIPP misalnya, percayalah bahwa apapun yang dimasukkan ke sana itu semua adalah hasil dokumentasi Bapak Ibu. Karena tanpa dokumentasi yang baik, kita tidak akan bisa menyusun proposal yang baik. Nah, maka dokumentasi ini sebagai bukti bahwa kita telah berinovasi. Ini adalah bukti perjalanan inovasi kita. Seperti itu. Dokumentasi bisa disusun dalam berbagai bentuk Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu tuangkan dalam bentuk tulisan. Untuk para pejabat fungsional ini bisa jadi salah satu lumbung angka kredit ya Bapak Ibu ya. Karena setiap inovasinya ditulis dalam sebuah buku, dalam sebuah tulisan, nanti disatukan menjadi sebuah buku bunga rampai inovasi BP2MI. Nah, ini bisa jadi angka kredit tersendiri. Seperti itu. Jadi dokumentasi jangan sampai dilupakan. Nah, ini adalah tahapan dari laboratorium inovasi Bapak Ibu. Kemudian kami akan coba menyampaikan sebuah materi dari D2, yaitu materi diagnos inovasi, bagaimana kita akan menggali ide inovasi kita. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau yang saya sampaikan di awal tadi itu gambaran materi drum up. Lebih kurang seperti itu Bapak Ibu. Walaupun sebenarnya untuk drum up itu harusnya lebih panjang. Nah, karena biasanya itu disampaikan sekitar 2 jam khusus drum up saja. Tapi saya coba ringkas-ringkas, wah ini kira-kira apa yang bisa saya kurangi ya dari materi drum up-nya seperti itu. Nah, jadi coba saya kurangi sedikit. Nah, sekarang kita coba masuk ke materi tahapan diagnos inovasi. Nah, sebelumnya mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui apa sih yang dimaksud dengan inovasi. Di sini kami menampilkan 2 definisi. Yang pertama adalah inovasi dari definisi yang dihasilkan oleh Lembaga Administrasi Negara, yaitu sebuah proses untuk memikirkan dan mengimplementasikan. Jangan lupa Bapak Ibu, memikirkan dan mengimplementasikan sebuah gagasan yang memiliki unsur kebaruan serta kemanfaatan. Nah, jadi di LAN itu inovasi hanya punya 2 syarat, yaitu baru dan bermanfaat. Barunya seperti apa? Bukan berarti baru ini harus sesuatu yang belum pernah ada, karena bagi kami kebaruan itu levelnya bisa di level instansional. Jadi sesuatu yang belum pernah ada di BP2MI adalah sesuatu yang baru. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mengacu ke Permenpan RB 91/2021, inovasi adalah terobosan jenis pelayanan berupa gagasan ide kreatif, orisinil, dan atau adaptasi, serta modifikasi yang memberikan manfaat langsung. Jadi di sini ada kreativitas dan kemanfaatan Bapak Ibu. Nah, baik itu manfaatnya langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat. Nah, dari sini kita coba ambil ada 5 kriteria inovasi, yaitu pertama novelty, kebaruan, kemudian kemanfaatan, memberikan solusi dari permasalahan, dan berkesinambungan. Jadi Bapak Ibu jangan sampai inovasi kita itu seperti apa ya, seperti film ya Bapak Ibu di bioskop yang hanya sekali tayang selesai gitu, tamat, tidak ada kelanjutannya. Kalau bisa inovasinya seperti film Tersanjung Bapak Ibu. Saya yakin angkatan 90-an tahu Tersanjung ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aktornya beda terus gitu. Nah, inovasi kita harus seperti itu.
walaupun aktornya berubah, inovasinya tetap berjalan. Jadi inovasi itu tidak melekat kepada personal, tapi inovasi melekat kepada instansi kita. Siapapun yang di sana, maka inovasinya akan tetap bisa berjalan. Dan inovasi ini bukan ketika dia di akhir tahun misalnya, wah selesai inovasinya. Justru ketika akhir tahun, itu adalah momen di mana kita melakukan evaluasi terhadap inovasi kita, dan kita bisa menghasilkan kebaruan yang baru dari inovasi kita tersebut. Nah, yang terakhir, inovasi itu harus kompatibel dengan sistem. Artinya, inovasi bukanlah pelanggaran hukum. Jangan, mungkin kita bisa ada yang berpikir bahwa inovasi itu, wah dengan inovasi saya bisa nih, sedikit-sedikit nih, cerempet-cerempet hukum nih. Tidak seperti itu. Justru inovasi tidak melanggar hukum. Jadi tidak ada inovasi yang namanya melanggar hukum, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah definisi dari inovasi administrasi negara sendiri. Nah, kemudian diagnos inovasi ini kami artikan sebagai sebuah upaya untuk mengidentifikasi permasalahan. Nah, jadi kita mulai dari permasalahan. Dari permasalahan itu kita akan menemukan ide kreatif. Nah, dengan ada ide kreatif ini, kita tentukan intervensinya apa. Kemudian dari intervensi ini kita harapkan adanya peningkatan kinerja instansi atau unit kerja kita. Nah, sehingga itulah yang kita sebut dengan ide inovasi. Jadi di sini memang penekanannya tetap kepada peningkatan kinerja Bapak Ibu. Ya, jadi inovasi itu tidak hanya semata-mata untuk memberikan kebahagiaan bagi stakeholder kita, bagi kelompok sasaran kita, tapi dengan kebahagiaan dari kelompok sasaran kita, justru itu akan meningkatkan kinerja dari unit kerja kita. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kami di LAN mengembangkan beberapa form yang bisa kita gunakan. Ini salah satunya adalah form ide inovasi. Nah, jadi di form ini nanti akan ada identitas. Di sini kami menyebutnya adalah identitas unit kerja, di mana berisi nama unit kerja, kontak person, telepon dan handphone, nomor handphone, kemudian alamat email. Nah, kemudian di bagian kedua ini ada latar belakang Bapak Ibu. Jadi di latar belakang ini kita coba untuk menampilkan atau mengidentifikasi apa-apa saja permasalahan yang dihadapi atau kondisi apa yang ingin diperbaiki. Nah, dari sini kita nanti akan menentukan apa judul ide inovasi yang akan kita lakukan. Nah, bukan tidak mungkin ya Bapak Ibu ya, dari latar belakang yang kita buat pada satu form ini, nanti akan bisa menghasilkan lebih dari satu inovasi. Nah, karena terkadang satu permasalahan itu mungkin pendekatannya bisa dari beberapa aspek yang berbeda. Sehingga dia bisa menghasilkan lebih dari satu ide inovasi. Nah, dari situ kemudian kita buat tadi tujuan, tadi sama seperti yang dijelaskan oleh Mbak Resti tentang tujuan dan kemudian kemanfaatan inovasinya apa. Nah, biasanya kami itu kemanfaatan inovasi ini kami bagi ke dalam 3. Biasanya itu 1 untuk unit kerjanya, yang kedua untuk instansinya apa, yang ketiga untuk masyarakat. Nah, jadi tidak ada yang terlewatkan Bapak Ibu, jangan sampai ada yang terlewatkan. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada daftar stakeholder. Stakeholder ini adalah mereka-mereka yang berperan dalam membantu mensukseskan inovasi kita. Siapa saja sih yang bisa membantu kita melakukan pekerjaan ini? Seperti itu. Nah, ini kita cantumkan di sini. Kemudian ini ada sumber daya, ini juga hampir sama, kaitannya adalah dengan SDM, kemudian penganggaran, kemudian sarana prasarana yang diperlukan, dan seterusnya. Nah, ini siapa penerima manfaatnya, dan juga apa kebaruan dari inovasinya. Nah, kemudian kita akan tuliskan deskripsi singkat dari inovasi kita, Bapak Ibu. Jadi, ini lebih menggambarkan bagaimana inovasi ini akan berjalan. Nah, kemudian di bagian keterangan, yang paling bawah ini akan berisi kapan, pada tahun kapan inovasi ini akan kita laksanakan. Dan apakah inovasi ini merupakan ide baru, replikasi, atau pengembangan dari inovasi yang sudah ada. Seperti itu. Ini form yang biasa kita gunakan, Bapak Ibu. Nah, kemudian dalam berinovasi kita harus bisa ini layar saya tertutup. Ya. Nah, kita harus bisa mengidentifikasikan permasalahan Bapak Ibu dengan cara menemukan gap. Nah, bagaimana caranya? Caranya sebenarnya sangat mudah sekali, yaitu kita hanya perlu membandingkan bagaimana kondisi yang kita alami saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Nah, di sanalah kita akan menemukan gap-gap tersebut. Namun yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, nah, bahwa yang perlu kita identifikasi itu sekali lagi kebutuhan Bapak Ibu, bukan keinginan. Karena sering sekali seperti ini, para inovator menjadi lupa bahwa
oh saya ingin inovasi yang seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini nih, bisa jadi sebuah permasalahan Bapak Ibu. Karena belum tentu yang inginnya dia seperti ini itu adalah kebutuhan. Nah, tapi bagaimana kita bisa mengidentifikasikan kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan untuk peningkatan kinerja dari organisasi kita, seperti itu. Nah, kemudian tools yang biasa kita gunakan Bapak Ibu, ada banyak sekali tools sebenarnya, mulai dari kita bisa menggunakan pohon masalah. Saya yakin Bapak Ibu sangat familiar dengan tools-tools ini. Kemudian ada SWOT atau TOS, kemudian Fishbone Effect, kemudian ada 5 Whys, kemudian bisa juga dengan wawancara, observasi, survei kepuasan masyarakat, pengaduan, bahkan dari dokumen-dokumen yang kita miliki Bapak Ibu. Ini semua adalah tools yang bisa kita gunakan dalam menemukan permasalahan yang kita hadapi. Seperti itu. Jadi terkadang juga kenapa kita harus menggunakan tools seperti ini agar kita tidak terjebak Bapak Ibu. Karena sering sekali kan seperti kegiatan diagnos ini sebenarnya analoginya adalah ketika seorang dokter memeriksa pasien. Nah, biasanya dokter itu kan kalau ada pasien datang, dia lihat, oh ini demam nih, batuk-batuk, ini bersin-bersin. Kalau orang sekarang, Bu, masyarakat pasti mereka akan lihat COVID. Nah, seorang dokter tidak akan langsung bilang COVID. Dia akan tanya dulu, pernah keluar negeri? Enggak. Pernah jalan-jalan ke tempat keramaian? Enggak. Oh, berarti ada kemungkinan bukan COVID. Diperiksa dulu. Periksa lagi. Kemarin mandi hujan? Iya. Habis mandi hujan minum es? Iya. Habis itu ngapain lagi? Nah, berarti dia demamnya itu bukan karena COVID, tapi karena kedinginan, Bapak Ibu. Seperti itu. Atau mungkin dia kemarin pulang malam, naik motor, kehujanan, habis itu minum es. Berarti dia kedinginan. Maka seorang dokter harus bisa melihat bukan pada simptom yang muncul, pada gejala yang muncul, tapi pada penyebabnya. Nah, seperti itulah ketika kita mendiagnos instansi organisasi kita. Bukan pada gejala yang muncul di permukaan, namun justru kenapa yang muncul di permukaan ini bisa muncul gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan dalam melakukan diagnos inovasi. Nah, ini ada contoh Bapak Ibu tentang analisis gap. Jadi di sini ada beberapa contoh. Mohon maaf ini sebelumnya kalau contohnya sepertinya bukan banyak yang tidak terkait dengan kinerja BP2MI Bapak Ibu. Karena memang dari database yang kami punya, karena mitra kami selama ini kebanyakan adalah Pemda, dan kinerja BP2MI ini tidak sampai ke Pemda seperti itu Bapak Ibu. Artinya terkait dengan pekerja migran ini tidak terlalu banyak menjadi permasalahan utama yang coba diselesaikan oleh pemerintah daerah. Nah, ini salah satunya adalah contoh analisis gap. Ini permasalahan yang terjadi saat ini adalah bahwa kondisi ekonomi warga di kawasan Sungai Gajah Wong itu sangat memprihatinkan. Orang tua tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya, sehingga anak-anak diberikan beban untuk membantu orang tua mencari nafkah. Nah, dengan demikian, maka anak-anak itu kehilangan hak bermain dan mendapatkan pendidikan formal. Nah, kondisi yang diharapkan apa? Yaitu anak-anak di kawasan Sungai Gajah Wong mendapatkan pendidikan yang layak. Orang tua dan anak-anak diharapkan dapat memahami pentingnya pendidikan, meningkatkan kolaborasi stakeholder dalam mengatasi permasalahan. Nah, kesenjangannya adalah bahwa asupan pendidikan anak-anak di kawasan Sungai Gajah Wong sangat minim, dan peran stakeholder masih belum maksimal. Nah, dari situ dimunculkanlah ide inovasi yaitu Sekolah Gajah Wong, yang di mana sekolah ini memberikan ruang bagi anak-anak usia dini agar mendapatkan dunia bermainnya yang menghargai nilai-nilai inklusivitas Bapak Ibu seperti gender, suku, agama, ras, sosial, ekonomi, dan seterusnya. Nah, di sana juga diajarkan keadilan, ramah lingkungan hidup, dan menghargai kearifan lokal sehingga dapat tumbuh kembang dengan optimal. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Nah, mungkin kami akan coba tampilkan satu lagi. Nah, contoh yang kedua, di sini kondisi terjadi di Kelurahan Gerem, Bapak Ibu. Ya, jadi masyarakat di Kelurahan Gerem itu sebelumnya mendapatkan bantuan CSR dari Pertamina berupa kebun sayur hidroponik. Namun justru hasil sayurnya sangat melimpah, namun tidak dikonsumsi secara maksimal dan dijual dengan harga yang murah. Ya, namanya sayur, jumlahnya banyak ya Bapak Ibu ya. Kemudian dijual di pasar pasti harganya murah. Nah, yang lebih memprihatinkan lagi bahwa adalah angka kecukupan gizi masyarakat, khususnya anak-anak di Kelurahan Gerem itu sangat rendah. Nah, padahal seharusnya dengan bantuan dari Pertamina tadi, masyarakat itu bisa banyak mengkonsumsi sayur dan buah yang dihasilkan sendiri.
Kemudian masyarakat mampu mengolah buah dan sayur yang dihasilkan sehingga memiliki nilai tambah dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, kesenjangan yang terjadi apa? Bahwa ternyata program CSR ini tidak memberikan pengetahuan tentang bagaimana masyarakat melakukan diversifikasi dari produk yang sudah dihasilkan tadi, dari sayur-sayuran tadi. Nah, maka ide inovasi yang dihasilkan adalah pengolahan diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal. Nah, misalnya, kalau mereka banyak menghasilkan sayur bayam, misalnya, ya kalau tiap hari direbus, anak-anak pasti bosan. Nah, justru sayur bayam ini harus diolah dengan cara yang berbeda. Bagaimana? Ya diolah misalnya dengan menjadikannya sebagai nugget bayam. Nah, jadi sayur bayam dijadikan nugget, kemudian nuggetnya bisa dijual juga, dan anak-anak mudah-mudahan mau lebih suka makan sayur. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya ini terkait dengan inovasi di Kabupaten Manggarai, di mana terdapat 58,8% balita stunting di tahun 2013 dan sempat menurun di tahun 2018 menjadi 43,3%. Kemudian intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan oleh Dinas Kesehatan, namun hanya berkontribusi 30%. Sedangkan 70% merupakan kontribusi intervensi gizi sensitif yang melibatkan berbagai aktor. Nah, kondisi yang diharapkan apa? Bahwa sesuai dengan target nasional, angka prevalensi stunting turun sampai 14%. Nah, berbagai sektor juga ikut peduli secara aktif untuk ikut mengatasi stunting. Nah, di sini ada kesenjangannya Bapak Ibu bahwa masih tingginya angka stunting di Kabupaten Manggarai dan peran stakeholder yang belum maksimal. Maka ide inovasi yang dimunculkan adalah Ganteng Sejagat Nukalale. Wah, ini kalau tadi kan Mbak Resti itu sempat menyampaikan ide inovasi itu judulnya harus menarik, namun tidak ini ya Bapak Ibu ya, tidak murahan begitu ya. Tidak melanggar norma-norma yang berlaku seperti itu. Nah, judul yang ditampilkan ini Ganteng Sejagat Nukalale ini dipadukan antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah sana seperti itu Bapak Ibu, yaitu bergandengan tangan menjaga generasi dari stunting. Nu sama-sama onelonto leo seperti itu. Budaya Lontoleo ini merupakan bentuk musyawarah mufakat dalam konteks adat masyarakat Manggarai, Bapak Ibu. Sehingga masalah stunting ini dibawa ke musyawarah adat untuk dipecahkan secara bersama-sama. Seperti itu. Ini 3 contoh, Bapak Ibu, bagaimana kita menentukan gap. Namun sebenarnya untuk menentukan ide inovasi juga bisa kita lakukan melalui secara terstruktur, seperti itu. Nah, diantaranya dengan menggunakan konsep inside the box thinking. Kemudian juga ada konsep out the box thinking, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat familiar. Ada cara berpikir terbalik, kemudian shopping list inovasi dan replikasi, serta banyak sekali cara berpikir kreatif dan terstruktur lainnya Bapak Ibu. Nah, untuk yang inside the box thinking, ini mudahnya itu bahwa setiap inovasi itu Bapak Ibu, setiap produk kreatif, itu memiliki pola. Nah, jadi ada pola-pola yang bisa dibentuk menjadi sebuah template. Nah, dalam hal ini kami merangkum, yaitu template-nya adalah pertama, pengurangan, pembagian, pengalian, penggabungan, dan penyesuaian dengan kebutuhan. Nah, beberapa di antaranya misalnya, untuk pengurangan, misalnya Bapak Ibu, ini adalah layanan uras jadi. Urus akta plus KK dan KIA 1 jam jadi. Yang sebelumnya 1 minggu, kemudian hanya diperlukan waktu 1 hari untuk menyelesaikannya. Bahkan bukan hanya 1 dokumen, tapi juga 3 dokumen sekaligus bisa didapatkan dalam waktu 1 hari. Nah, ini untuk pengurangan. Jadi pengurangan di sini bisa berupa pengurangan waktu layanan, pengurangan bisa dalam hal misalnya pengurangan biaya. Nah, ini juga bisa kita lakukan Bapak Ibu. Nah, yang kemudian membagi. Membagi ini maksudnya kita membuat layanan itu menjadi beberapa bagian. Nah, tentunya ini kita lakukan untuk memprioritaskan pada kelompok tertentu. Misalnya, layanan khusus lansia, layanan khusus ibu hamil dan menyusui misalnya. Nah, atau layanan yang dilakukan dengan pemohon langsung datang ke tempat pemberi layanan misalnya. Atau bahkan kita bisa lakukan misalnya dengan menyediakan, kalau saat ini di Jakarta itu banyak ruang laktasi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita memberikan layanan maksud kami kepada ibu-ibu yang sedang menyusui, kita sediakan ruang laktasi. Nah, ini juga merupakan sebuah inovasi Bapak Ibu, memberikan kenyamanan kepada stakeholder kita. Seperti itu. Nah, kemudian menambahkan fungsi. Contoh yang pertama adalah misalnya pekarangan sekolah, selain untuk keindahan,
dimanfaatkan untuk menanam sayur, buah, dan tanaman obat. Wah, jadi selain dia bisa menyegarkan pandangan, karena katanya warna hijau dari tumbuhan itu bisa menyehatkan mata ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada manfaat yang bisa diambil. Wah, dengan adanya sayur tadi, sekolah bisa membuat hari makan sayur bersama. Seperti itu. Bahkan dua minggu yang lalu, atau minggu lalu itu, minggu lalu ya, kami ke Kabupaten Bulukumba, ada sebuah kecamatan Bapak Ibu yang melakukan inovasi itu, menyediakan tanaman hidroponik. Jadi siapapun yang datang ke kantor camat, boleh mengambil tanaman dari sana, sayuran yang ada di sana. Pegawainya, masyarakat, silakan diambil. Seperti itu. Wah, ini sangat membantu ya Bapak Ibu ya. Lagi akhir bulan misalnya ini kan, wah, mau makan sayur apa ya? Kantor camat dulu nih, buat ngambil sayur. Seperti itu. Nah, bentuk yang lainnya apa? Ini contoh lainnya adalah pengalih fungsian ya, penambahan fungsi ya Bapak Ibu ya, dari gedung arsip di Kabupaten Tuban, yang tidak hanya untuk menyimpan arsip, namun juga menjadi wisata sejarah. Wah, kadang arsip-arsip kita ini kan merupakan bentuk sejarah ya, bukti sejarah ya Bapak Ibu ya. Misalnya arsip pendirian gedung BP2MI, atau SK pertama, atau mungkin Perpres pertama tentang pembentukan BP2MI. Ini akan menjadi sejarah kita Bapak Ibu, dan ini bisa menjadi tempat wisata di mana para siswa atau anak-anak bisa belajar. Misalnya di BP2MI kita membuat gedung arsip sekaligus sebagai tempat belajar sejarah terkait dengan perkembangan pekerja migran Indonesia. Nah, mana saja sih gambaran-gambaran pekerja migran Indonesia itu seperti apa saja sih? Seperti itu. Sudah sesuai belum yang ada di bayangan masyarakat Indonesia dengan kenyataannya? Nah, ini bisa kita jadikan sebagai sebuah inovasi Bapak Ibu. Yang tentunya tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat kita. Nah, bentuk lainnya yaitu pengalian. Nah, pengalian ini berkaitan dengan penambahan tempat layanan biasanya Bapak Ibu. Misalnya ada anjungan Dukcapil itu, mereka punya anjungan print dokumen mandiri atau ATM Dukcapil, misalnya seperti itu. Kemudian bisa juga dalam pemberian layanan samsat keliling misalnya. Atau kalau BP2MI, mungkin BP2MI bisa membuat layanan BP2MI keliling kepada para pekerja migran seperti itu. Jadi tidak harus datang ke kantor. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, sementara untuk outside the box thinking sendiri, nah ini dikembangkan sebenarnya oleh seorang bernama Edward de Bono, Bapak Ibu. Dia itu salah seorang pelopor dari brain training, jadi dia mengembangkan bagaimana teknik berpikir lateral. Nah, teknik berpikir lateral itu sebenarnya kita berangkat dari satu permasalahan atau satu pertanyaan, kemudian kita lakukan proses brainstorming, FGD, diskusi, dan sebagainya, sehingga menghasilkan banyak sekali kemungkinan jawaban, Bapak Ibu. Jadi melalui proses berpikir outside the box ini, tidak ada lagi yang namanya istilah jalan terakhir. Karena selalu ada pilihan di jalan terakhir itu, Bapak Ibu. Jadi tidak ada istilah, ini adalah jalan terakhir yang bisa kita lakukan. Tidak ada. Nah, karena akan selalu ada pilihan. Seperti itu. Nah, ini dia konsep outside the box thinking, Bapak Ibu. Nah, sebagai contoh, Bapak Ibu, kira-kira ini perkataan. Mohon maaf, ini tulisannya apa isinya Bapak Ibu? Mungkin boleh dituliskan di kolom chat bagi yang sudah bisa menebak. Silakan Bu Rati, mau coba silakan, boleh langsung. Kira-kira apa? Jakarta. Jakarta ya Bu ya. Oke, saya simpan dulu satu. Ada yang punya jawaban lain? Ini kita berlatih berpikir lateral ya Bapak Ibu ya. Karena dengan berpikir lateral tadi kan kita harus memiliki banyak sekali jalan keluar gitu. Jadi coba bayangkan ada banyak sekali kata yang bisa dituliskan di situ. Rangkaian huruf-huruf ini. Tidak harus membentuk satu kata karena dia rangkaian huruf. Seperti itu. Coba kita lihat di kolom chat. Jakarta, Jakarta, ya silakan, ada lagi yang lain? Oh, sepertinya masih malu-malu ini karena secara online ya. Baik, saya akan coba. Oh, ada lagi yang menjawab iya Kapta. Wah, kalau gitu kita buka dulu nih. Sepertinya, wah benar sekali nih dari Biro SDMU. Sepertinya sudah baca materinya ya. Wah, ini kalau sudah baca materinya pasti dapat. Mbak Novia, sudah baca materinya belum, Mbak? Belum, baik. Belum, Pak, ya. belum. Belum ya. Nah, kalau kita tutupin seperti ini kan tadi seperti Jakarta atau Jakarta seperti itu. Nah, ternyata Jakarta. Jadi Bapak Ibu, seperti ini cara berpikir lateral. Kita
selalu memiliki banyak pilihan dalam melakukan sesuatu. Nah, jadi jangan pernah terpaku bahwa ini adalah jalan terakhir. Tidak ada yang namanya jalan terakhir, Bapak Ibu. Seperti itu. Karena kita tidak sedang bermain end game yang akan berakhir di satu titik, tapi kita sedang mencari banyak jalan untuk dijadikan sebagai solusi. Nah, dalam berinovasi, Bapak Ibu, kita juga harus bisa memikirkan bagaimana kita memberikan nama yang menarik untuk inovasi kita. Loh, kenapa sih nama itu harus dibuat menarik? Ya, kata orang, nama itu kan cerminan ya Bapak Ibu ya. Apalah arti sebuah nama kalau kata orang-orang zaman dulu. Tapi sebenarnya nama itu memiliki arti, karena nama itu adalah doa. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ketika orang tua saya memberikan saya nama Tias Wahyu Fadila, sebenarnya ujungnya Bapak Ibu ya, pasti orang menganggap ini perempuan. Karena memang dulu doanya saya adalah anak perempuan. Tapi ternyata yang muncul laki-laki. Tapi ketika saya tahu, Bapak Ibu, arti dari nama saya itu, saya sangat bersyukur Ibu nama itu. Karena Tias itu adalah sebuah kata dari bahasa Jawa yang artinya hati yang paling dalam. Seperti itu. Kemudian Wahyu itu adalah titipan, Fadilah itu adalah keutamaan. Jadi saya didoakan memiliki hati yang dalam dengan keutamaan yang ada di dalamnya. Seperti saya sangat bersyukur dengan itu. Karena artinya orang tua saya mendoakan sesuatu yang baik untuk saya. Maka inovasi Bapak Ibu harus didoakan dengan nama yang baik. Seperti itu. Bagaimana cara kita merangkai, membuat sebuah nama? Ada beberapa metode ringan yang kami kembangkan. Pertama dengan menambahkan kata ya Bapak Ibu ya. Misalnya responsif, kemudian anti, kemudian ramah, kemudian green, kemudian bisa berbasis. Nah, bagaimana aplikasinya seperti ini Bapak Ibu. Desa Green Mall. Wah, pengembangan desa ramah lingkungan dengan mikroorganisme lokal. Nah, kan jadi menarik ya Bapak Ibu ya. Apa sih Desa Green Mall itu? Nah, orang kalau sudah tertarik dengan nama, biasanya mau kenalan lebih jauh. Seperti itu. Kan tidak sedikit ya orang yang kenalan kalau zaman saya masih sekolah dulu itu ada MRLC ya Bapak Ibu ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu tahu lah. Nanti ASL. Nama apa ASL itu umur, jenis kelamin, dengan location ya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau yang cowok itu pakai nama Duta. Wah, kenapa? Karena Duta saat ini sedang ngetren-ngetrennya. Jadi semua orang pakai nama Duta. Ada 1000 duta di sana. Saya tidak tahu duta bahasa atau duta apa. Saya juga sering pakai nama Duta masalahnya. Dengan nama itu orang tertarik Bapak Ibu untuk berkenalan dengan kita dan akhirnya menjadi sahabat pena. Nah, seperti itu. Jadi nama itu sangat penting. Ini contoh satu. Kemudian anti TB. Wah, sebenarnya anti TB ini maknanya ya biasa bahwa mereka ingin menyelesaikan masalah tuberkulosis di puskesmasnya. Namun dengan kata-kata anti, mereka memberikan sebuah penekanan yang lebih dalam bahwa bukan hanya menyelesaikan, kami tidak mau lagi berhubungan dengan TB. Seperti itu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini penamaannya. Kemudian ada nelayan ramah lingkungan. Wah, bagaimana nelayan ramah lingkungan? Yaitu nelayan yang menggunakan alat tangkap berupa jaring insang atau gillnet, sehingga ikan-ikan kecil itu tidak terikut. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, padahal ini sangat sederhana sekali. Kemudian bagaimana dengan contoh penamaan yang lain? Bisa dengan kata terintegrasi Bapak Ibu ya, layanan terpadu. Misalnya terintegrasi secara tempat, kemudian prosedur, secara biaya, secara produk, dan alatnya misalnya. Contohnya satu adalah ini loket SP2D terpadu Bapak Ibu. Wah, jadi sistem pelayanan loket SP2D yang terpadu ini dari Kabupaten Muara Enim. Nah, ini mungkin di Bapak Ibu bisa dijadikan sebagai sebuah inovasi karena pasti akan ada perjalanan dinas di instansi Bapak Ibu. Kemudian apalagi nikah sekali jalan. Wah, ini Bapak Ibu. Jadi di Kabupaten Kupang itu ada banyak yang mereka menikah secara agama saja Bapak Ibu. Kalau kita istilah nikah di bawah tangan ya Bapak Ibu ya. Nikah secara agamanya sah, namun tidak tercatat di pencatatan sipil. Nah, dengan nikah sekali jalan ini, pemerintah Kabupaten Kupang membuat program nikah massal dengan mendapatkan surat nikah, KTP, KK, akte lahir anak, surat gereja. Karena di sana mayoritas Nasrani ya Bapak Ibu ya, jadi dikeluarkan surat gereja. Nah, bagi yang Muslim juga mendapatkan akte nikahnya seperti itu. Nah, ini sebagai sebuah inovasi Bapak Ibu. Karena kalau seandainya masyarakat itu tidak memiliki berkas-berkas ini, dokumen-dokumen ini, ketika anak mereka lahir, pasti akan kesulitan untuk mendapatkan layanan pendidikan. Karena sekarang ini layanan pendidikan basisnya adalah akte kelahiran anak. Nah, mereka tidak akan pernah bisa mengurus akte kelahiran anak jika tidak punya buku nikah. Seperti itu. Jika tidak punya kakak dan tidak punya KTP yang sudah menikah. Begitu Bapak Ibu. Nah, maka inovasi ini menjadi sebuah inovasi yang sangat besar kemanfaatannya.
Nah, kemudian ini ada mall pelayanan publik. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu bahwa di dalam sebuah gedung, di sana ada banyak sekali pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pelayanan terintegrasi, Bapak Ibu. Nah, kemudian, wah ini sepertinya sudah menjelang akhir dari paparan saya. Cara lain bagi kita untuk menghasilkan ide inovasi adalah melalui solving innovation, Bapak Ibu. Tadi kami sampaikan bahwa dalam inovasi, mencontek hukumnya itu bukan haram, malah wajib, Bapak Ibu. Karena kita harus melihat kepada best practice. Kalau bukan kepada orang yang berhasil, kepada siapa kita belajar berinovasi? Nah, seperti itu. Maka silahkan Bapak Ibu mencari inspirasi dari mana saja, dari top 99-nya Kemenpan RB, dari tahun 2014 sampai tahun ini, saya yakin banyak sekali ide inovasi yang bisa kita pelajari. Kemudian dari kontes inovasi solusi UKP 4 dulu, mungkin sekarang tidak ada lagi. Kemudian dari IGA, Kemendagri, ini juga banyak sekali ide inovasi Bapak Ibu. Dari Direktori Inovasi Administrasi Negara sendiri yang dikeluarkan oleh LAN, bahkan dari proyek perubahan di Klatim. Wah, ini yang kita sering sekali miss ya Bapak Ibu ya, bahwa proyek perubahan itu hanya sebagai syarat untuk menyelesaikan diklat. Nah, ketika dia selesai diklat, sudah menjabat lagi, proyek perubahannya pun selamat tinggal. Sebenarnya tidak seperti itu. Justru proyek perubahan itu harusnya dilanjutkan, Bapak Ibu. Harus dikembangkan. Karena sebenarnya proyek perubahan itu kan digagas untuk menyelesaikan permasalahan yang dia identifikasi dari unit kerjanya. Nah, coba bayangkan saya yakin di BP2M ini banyak sekali proyek perubahan yang sudah dilakukan, Bapak Ibu. Mungkin nanti Biro SDMU ini bisa coba mulai untuk mengidentifikasi Bapak Ibu. Wah, proyek perubahan mana saja nih yang mandek nih? Proyek perubahan mana yang berjalan? Yang mandek tadi bisa kita tanyakan. Bapak sudah jadi eselon 2 nih. Kenapa proyek perubahannya berhenti? Nah, ini dia nih yang perlu kita tanyakan kembali kan. Seru ya Bapak Ibu ya, nanti dengan surat dari Pak Sestama tadi untuk menagih bagaimana keberlanjutan proyek perubahannya. Karena sesungguhnya proyek perubahan bukan milik individu Bapak Ibu, tapi milik unit kerjanya. Karena kalau itu milik individu, dia pasti akan beralasan, wah saya kan sudah dimutasi Bapak yang keluarkan surat mutasinya kemarin, seperti itu. Nah, oke, Bapak sudah mutasi, tapi apa peninggalan Bapak untuk unit kerja Bapak yang lama? Nah, seperti itu. Jadi, inovasi tidak mengikuti kepada individu, tapi inovasi akan tetap ada di unit kerjanya. Seperti itu. Maka, kami sangat menyarankan Bapak Ibu untuk pelaksanaan inovasi, biasanya setiap unit kerja itu bisa mengeluarkan SK. SK Tim Inovasi Unit Kerja. Seperti itu. Nanti dari SK tersebut, inilah tim utama yang ditunjuk. Namun mereka yang tidak masuk tim harus menjadi supporting. Nah, banyak sekali Bapak Ibu kita bisa belajar tentang inovasi, bahkan mungkin dari media-media yang ada di Indonesia dan di luar Indonesia kita bisa belajar untuk melakukan inovasi dan menggali ide inovasi. Kami pikir itu saja mungkin Bapak Ibu untuk materi yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa memenuhi harapan Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau tidak sesuai dengan harapan. Kami kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tias. Mantap ini Mas Tias, luar biasa. Terima kasih Bapak Tias atas pemaparannya dalam memberikan gambaran tentang inovasi serta memotivasi ya Bapak kepada BP2MI harus berani bertransformasi mengikuti birokrasi yang terus berubah. Oke Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menyampaikan ke kolom Q&A. Mungkin ada tambahan dari Bu Karo atau Bu Sera. Sambil menunggu. Benar, saya kepengen banget ngomong, cuman ini otak badan satu, otaknya kemana-mana nih. Di depan udah ada orang. Jadi silakan di forum terutama nih teman-teman yang dari unit kerja pusat sama daerah, silakan ini ya, dieksplor nih luar biasa nih narasumber kita. Saya aja walaupun otaknya kemana-mana tetap sambil nyapetin apa yang tadi Mas Tias sampaikan gitu. Karena menurut saya ini bagus banget untuk kita ya di BP2MI agar ke depan bagaimana tadi saya menyitir kata-kata Mas Tias, semua harus dilakukan dengan cinta. Cinta dan kecakapan itu menjadi passion. Benar nggak Mas tadi ya? Nah, ya, ini makanya sekali, ini bagus agar organisasi kita tambah kuat ke depan dan bisa memberikan pelayanan prima untuk
stakeholder kita. Silakan di ini Mbak Rati dipandu, mungkin teman-teman yang lain nanti saya nyusul. Izin ya Mas Tias ya sebentar ya. Baik Bu, silakan. Baik, terima kasih Bu Karo. Ini ada pertanyaan Bapak, kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Dari Ibu Diah Dir PPR Tim. Semangat siang ya mungkin ya, semangat siang. Terima kasih informasinya tentang desain inovasi sebagai upaya untuk keluar dari kesenjangan. Namun sering dipertentangkan antara inovasi dan rutinitas. Bisakah dapat penjelasan tentang rutinitas? Apakah bertentangan dengan inovasi? Terima kasih Bapak. Kemudian pertanyaan kedua, lanjut atau mau dijawab dulu Pak? Boleh lanjut, tidak mengapa Bu, nanti sekalian saja. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mbak Sukometa Rangga, apakah bisa suatu instansi menyusun buku inovasi sendiri, walau tanpa ada pengakuan dari Kemenpan RB maupun LAN RI? Kemudian yang ketiga, dalam Permenpan 13 tahun 2019 disebutkan bahwa seorang JF dapat memperoleh promosi dengan salah satu syarat menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya. Pertanyaannya Pak, ini kebetulan ada 3. Yang pertama, seberapa besar manfaat yang dimaksudkan? Kemudian inovasi kepentingan instansi seperti apa? Kemudian pengakuan lembaga apa yang seperti apa yang dimaksudkan? Itu Bapak. Silakan Bapak. Terima kasih Ibu, saya akan coba jawab dari yang pertama Ibu ya, terkait dengan rutinitas dengan inovasi seperti itu. Apakah rutinitas itu bertentangan dengan inovasi seperti itu ya? Nah, tadi kami sudah sampaikan bahwa ketika kita melakukan sesuatu dengan cara selama ini yang kita lakukan, kita tidak akan mendapatkan perubahan ya Bapak Ibu, seperti itu, sebagaimana disampaikan oleh Albert Einstein. Nah, sehingga inovasi ini justru hadir untuk mengubah rutinitas kita menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat Bapak Ibu. Artinya inovasi itu tidak datang untuk memberikan beban baru kepada Bapak Ibu. Kalau saya artikan rutinitas di sini mungkin sebagai pekerjaan rutin ya Bapak Ibu ya, pekerjaan rutin yang selalu kita lakukan. Justru inovasi ini mengubah pekerjaan rutin kita sehingga bisa menghasilkan kemanfaatan yang berbeda. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu dipertentangkan, justru inovasi ini datangnya itu seperti kopi yang dimasukkan ke dalam air Bapak Ibu. Kan tetap kita nikmati dua-duanya ya, tidak mungkin kita pisah antara rutinitasnya dengan kopinya gitu. Karena kalau bubuk kopinya dimakan, bubuk kopi saja tidak enak, air putih panas juga ya rasanya tidak enak gitu. Tapi kalau kita satukan antara rutinitas dengan inovasi ini, dia akan menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi inovasi ini tadi kami sampaikan bahwa sebenarnya yang diinovasi itu apa? Kegiatan rutin kita. Rutinitas yang selalu kita hadapi, itulah yang kita inovasi. Nah, jadi kita tidak perlu menghilangkan salah satunya, namun justru dia berjalan beriringan. Karena dengan inovasi, justru yang selama ini rutin bisa memberikan kemanfaatan yang lebih besar. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian pertanyaan kedua tadi terkait menyusun buku inovasi sendiri. Bisa sekali. Nah, jadi Bapak Ibu tidak harus ada pengakuan dari Kemenpan RB ataupun dari LAN. Tidak harus. Bapak Ibu bisa menyusun buku bunga rampai inovasi Bapak Ibu sendiri. Seperti itu. Sesuatu yang memang baru, belum pernah Bapak Ibu lakukan, belum ada di instansi Bapak Ibu, itu adalah inovasi bagi Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Karena kalau kita menganggap inovasi ini harus ada pengakuan, berapa banyak sih yang bisa diberikan penghargaan oleh Menpan? Maksimal 99 per tahunnya. Kemudian kalau dari LAN sendiri, ya kalau dari LAN sendiri sebenarnya kita tidak ada penghargaan khusus, namun kita ada yang namanya Inagara Award, dan ini kita berikan kepada mitra kita yang menunjukkan dukungan yang besar bagi pengembangan inovasi di instansinya. Seperti itu. Nah, artinya Bapak Ibu sangat bisa sekali untuk menyusun buku inovasinya sendiri, namun walaupun kita menyusun sendiri, tetap perlu diperhatikan Bapak Ibu kriteria inovasi yang tadi sudah kita munculkan. Seperti itu. Nah, artinya akan ada kebaruan di sana. Apa kebaruan yang kita coba tampilkan, kemudian apa manfaat yang dihasilkan dari inovasinya, kemudian bagaimana keberlanjutan inovasinya. Nah, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan.
Seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan Permenpan 13 2019, saya sendiri sebenarnya belum terlalu memahami untuk Permenpan ini. Namun jika tadi pertanyaannya adalah sebesar apa manfaat yang dimaksud. Nah, sebenarnya di pertanyaan tadi kan sudah dijelaskan bahwa inovasi itu menghasilkan manfaat bagi instansinya dan kepentingan nasional. Artinya seperti ini Bapak Ibu, kalau di BP2MI itu kan kita itu mengampu kepentingan pekerja migran. Nah, jika inovasi yang Bapak Ibu lakukan bisa mempermudah atau meningkatkan kebahagiaan bagi pekerja migran, tentunya itu sudah berskala nasional. Seperti itu. Karena ya memang itu permasalahan nasional. Bagaimana kita bisa berinovasi untuk lebih meningkatkan keamanan para pekerja migran kita di luar negeri sana, itu adalah sebuah inovasi yang berskala nasional. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana inovasi untuk kepentingan instansi? Ya, kembali lagi terkait kepada indikator kinerja dari instansi kita, Bapak Ibu. Makanya kami tidak pernah mengarahkan inovasi itu keluar dari indikator kinerja utama. Karena kalau sudah keluar dari situ, kita akan sulit lagi untuk mencarikan, oh ini cantolannya di mana ya? Nah, tapi kalau kita mengacunya ke IKU kita, bagaimana inovasi kita ini bisa mendukung percepatan pencapaian IKU misalnya, atau peningkatan capaian IKU yang tadinya targetnya hanya 90%, kemudian tercapai 80%, bagaimana dengan inovasi bisa tercapai 95%? Seperti itu. Nah, kemudian untuk pengakuan lembaga, nah di sini pengakuan lembaga yang dimaksud, seperti ini masih lembaga yang ada di level nasional ya Bapak Ibu ya. Kalau kami melihat dari pertanyaannya, ya setidaknya itu berarti karena ini Permenpan, pengakuan itu munculnya dari Kemenpan RB. Biasanya seperti itu kalau kita melihat aturan-aturan yang dikeluarkan oleh kementerian. Sama seperti ketika Kemendagri mengeluarkan aturan tentang indeks inovasi daerah. Maka yang berhak untuk mengukur indeks itu adalah Kementerian Dalam Negeri. Tapi justru kalau inovasi Bapak Ibu sudah diakui secara internasional, misalnya oleh UNPSE, maka tidak ada halangan lagi bahwa inovasi ini tentunya sudah diakui oleh lembaga. Seperti itu Bapak Ibu. Lebih kurang seperti itu untuk pertanyaan yang ketiga, karena saya juga tidak terlalu memahami. Mungkin nanti ketika kami sudah bisa mengkaji lagi terkait Permenpan 13 2019 ini, kita bisa berdiskusi lebih lanjut seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih, kami kembalikan Ibu. Terima kasih Bapak Tias. Kemudian ini ada raise hand dari Ibu Maisera. Silakan Bu. Terima kasih. Saya pikir saya belakangan aja Mbak Rati. Tapi ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Terima kasih Pak Tias, izin Bu Karo, izin bertanya ini. Sebetulnya beberapa waktu yang lalu, pertama kali saya mengenal tentang LAN dalam hal Labinov ya ini di akhir tahun kalau nggak salah itu ada sosialisasi terkait program-programnya LAN ya. Saya lupa deh itu waktu itu. Nah, disitulah dipaparkan mengenai laboratorium inovasi yang menggandeng teman-teman dari Pemda, terutama yang di daerah-daerah terluar, yang ter itu loh. 3T ya Bu ya? Ya? 3T. 3T, iya. Ya, daerah 3T. Iya, itu tertinggal, terluar, dan saya lupa. Nah, itu saya sangat terkesan, Pak, karena dengan segala keterbatasan yang ada, mereka itu bisa menyusun inovasi yang sedemikian dampaknya buat masyarakat itu, menurut saya itu outstanding ya, luar biasa gitu. Nah, berdasarkan hal itu, kemudian kami sampaikan kepada pimpinan, apakah memang bisa kalau BP2MI itu terutama yang di UPT-nya diterapkan hal yang sama, Pak. Artinya mungkin kita menjadi semacam laboratorium awalan lah buat BP2MI. Tidak semuanya, tapi mungkin ada beberapa UPT yang memang bisa menjadi percontohan untuk membangun lab inovasi, Pak. Nah, memang kalau memang itu dimungkinkan, bagaimana caranya dan apa yang harus kami lakukan, Pak? Ini karena kebetulan banyak juga kepala UPT atau mungkin perwakilannya ya yang hadir di dalam webinar ini. Mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Maisera.
Ini tadi ada dua ya Bu. Yang pertama terkait mungkin sosialisasi yang dimaksud itu adalah raker kegiatan Pronas yang diselenggarakan di Jogja kalau saya tidak salah ya Bu ya. Betul. Di Jogja ya. Nah, itu Jadi memang informasinya salah satunya seperti itu Pak. Jadi hasil-hasil laboratorium inovasi itu dipaparkan di sana. Nah, atas dasar itu kemudian kalau memang dimungkinkan, artinya tidak bertentangan dengan kebijakan LAN. Saya khawatirnya kalau misalnya hanya memang dikhususkan untuk Pemda kan artinya untuk KL pusat tidak bisa dilakukan pendampingan. Nah, seandainya bisa dan dimungkinkan itu seperti apa ininya? Prosesnya seperti apa? Teknisnya Bu ya. Baik, nanti ya coba akan saya sampaikan. Nah, sebelumnya saya mau cerita sedikit tentang laboratorium inovasi. Memang di laboratorium inovasi ini kebanyakan mitra kami itu adalah Pemda seperti itu Bapak Ibu. Karena yang memang sangat didorong bahkan lahirnya PP 38 itu kan terkait dengan inovasi di pemerintah daerah ya Bapak Ibu ya. PP 38 2017 seperti itu. Nah, namun laboratorium inovasi ini bisa digunakan oleh siapa saja. Sebenarnya seperti itu. Jadi bisa digunakan oleh siapa saja baik instansi pusat maupun daerah. Nah, terkait dengan laboratorium inovasi di daerah 3T itu memang program prioritas nasional kita Bapak Ibu dari tahun 2020 sampai tahun ini masih berlangsung. Itu setiap tahun kita ada 4 daerah. Nah, 4 daerah yang berstatus 3T seperti itu. Dan juga dengan indeks inovasi biasanya kita mengacu ke sana, indeks inovasi daerahnya masih tidak inovatif. Nah, seperti itu. Itu untuk kegiatan yang prioritas nasional. Nah, sementara itu untuk Labinop sendiri, kami menyebutnya seperti itu, ini ada 2 skema Bapak Ibu. Yang pertama tadi dengan menggunakan APBN melalui kegiatan prioritas nasional. Nah, yang kedua itu sifatnya kemitraan. Nah, biasanya kalau di Pemda, kalau yang kemitraan ini kita menggunakan anggaran APBD Bapak Ibu. Nah, jadi untuk Pemda yang di luar dari kriteria 3T tadi, mereka mengajukan permohonan kepada LAN untuk difasilitasi pelaksanaan laboratorium inovasinya dengan menggunakan anggaran dari APBD mereka seperti itu. Nah, karena yang PN ini kan hanya teruntuk 3T Bapak Ibu ya, apalagi instansi pusat seperti itu kan. Memang kalau yang menggunakan APBD dari LAN itu kita tidak ada skema penganggarannya Bapak Ibu. Seperti itu. Tapi kalau seandainya BP2MI berkenan untuk melakukan Labinov dengan menggunakan anggaran dari BP2MI, ya kami sangat terbuka untuk membantu memfasilitasi seperti itu Bapak Ibu, seperti itu Bu. Nah, untuk teknisnya seperti apa nanti sebenarnya tinggal bersurat saja Ibu kepada kepala pusat atau kepada deputi juga tidak mengapa untuk meminta fasilitasi pelaksanaan laboratorium inovasi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian mungkin akan muncul pertanyaan, harus diawali dengan MOU atau tidak? Gitu ya. Karena kan sepertinya antara BP2MI dengan LAN juga belum ada MOU khusus. Nah, sebenarnya MOU bukanlah suatu keharusan. Nah, justru ketika kami bermitra dengan teman-teman daerah itu, kenapa diawali dengan MOU? Itu biasanya untuk kepentingan mereka. Karena mereka perlu pertanggungjawaban yang biasanya BPK itu meminta ini dasarnya apa, kenapa harus kerjasama dengan LAN. Seperti itu. Jadi MOU itu hanya dijadikan sebagai payung bahwa dengan MOU ini teman-teman di daerah itu melakukan kerjasama pengembangan inovasi melalui laboratorium inovasi dengan LAN. Tapi seandainya itu tidak diperlukan, maka tidak harus ada MOU. Seperti itu Ibu kira-kira. Mungkin ada yang kurang jelas, Bu Maisara silakan. Ini mau saya lagi bermasalah ini. Ya, kelihatannya cukup jelas Pak. Jadi secara administratif artian kami tetap harus bersurat ke kepala pusat atau deputi inovasi. Deputi ya, Pak, kajian ya? Kebijakan. Kajian kebijakan. Nama deputi itu deputi bidang ya. Kajian kebijakan. Kajian kebijakan. Dan inovasi administrasi negara. Oke. Baik Pak. Nah, nanti kalau seandainya jadi kerjasama, biasanya yang drum up bukan saya Bu. Nah, biasanya yang drum up itu Pak Deputi. Kalau beliau mungkin bisa lebih tinggi lagi semangatnya. Biasanya kalau di daerah itu ya semacam membangun mentalitasnya dulu Pak ya. Jadi enggak serta-merta langsung masuk program begitu.
Iya, benar Bu. Jadi kita harus bongkar dulu mindsetnya teman-teman calon inovator ya, agar mereka itu lebih memiliki willingness to innovate begitu Bu. Jadi bagaimana mereka mau untuk melakukan inovasi. Nah, sebenarnya materi yang di awal tadi saya sampaikan itu isi dari drum up, sebagian dari isi drum up. Nah, namun di kami itu biasanya yang menyampaikan drum up lebih diarahkan ke Pak Deputi. Karena ya bagaimanapun juga ya Bu ya, mau tidak mau itu jabatan itu kan punya efek lebih. Biasanya seperti itu Bu. Nah, jadi selain itu beliau juga menyampaikan materinya juga dengan cukup baik. Nah, itu bisa lebih menggugah gitu. Apalagi di daerah Bu, biasanya di daerah ini kan lebih dari kalau di pusat itu bisa lebih terbuka ya Bu ya terhadap pembicara yang mungkin dianggap junior begitu ya. Kalau di daerah itu terkadang ketika mereka melihat pembicaranya masih muda, respeknya mereka itu kurang begitu. Beda, ya. Padahal mereka belum dengar isi yang dibicarakan gitu. Casing masih berlaku boleh ya tanya Pak. nih. Boleh Masih, tanya Bu. nih Mas Tias. Silakan Silakan, Bu, Bu. Bu Kepala Biro. Iya, nih saya dari tadi penasaran, jadi saya sangat apa ya, tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Mas Tias, dan ini luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktu memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Gini Mas, tadi Mas Tias menyampaikan bahwa untuk inovasi ini baru aja mau ngomong, udah ada telepon. Bentar ya. Boleh Bu, Lanjut silakan dulu, Bu. Bu Sarah, Silakan. lanjut dulu nih dari pimpinan, bentar. Baik, Bu. Mungkin ada yang ingin bertanya. Mbak Silakan, Samita, Bapak, Ibu. mungkin. Mute. Gimana ini, Cer? Oh, ya udah, oke. Baik, Nggak silakan, bisa Mbak. memunculkan itu ya, Mbak ya? Gimana, Mbak? Nggak bisa memunculkan. Bisa. Oh, oke. Bisa, Mbak. Iya, siap. Oke, siap. Ini materinya luar biasa. Terima kasih Mbak Rati sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mas Wahyu dari LAN ini. Ada beberapa teman-teman LAN, biasanya sama Bu Ria, sama Mas Sofyan. Oh, Mbak Ria, iya. Ya. Mbak Ria itu mantan dari Kedeputian Inovasi loh, Bu. Oh gitu ya? Iya, makanya saya tuh selalu ditanyain inovasinya sama Bu Ria. Luar biasa emang teman-teman lain itu kalau terkait dengan inovasi nih. Mungkin ada beberapa hal Mas Wahyu yang sebenarnya ini encourage ya, bagaimana mensupport ya. Kita ini kan di BP2M ini bukan lembaga yang besar ya, tetapi terkait dengan pelayanan langsung kepada masyarakat, apalagi teman-teman PMI. Bicara inovasi ini kan di satu sisi banyak unsur yang perlu disupport ya, tidak hanya SDM tapi juga financial support ya. Itu mungkin menjadi salah satu kendala di kami gitu. Bagaimana meningkatkan kualitas SDM kita untuk bisa melek inovasi dan care ya, peduli bahwa inovasi ini penting gitu. Dan arah pemerintah sudah mengarah ke sana gitu. Yang kedua adalah bagaimana juga dari segi financial support, Kementerian Anggaran juga peduli gitu terhadap inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga kecil ini gitu, Mas Wahyu gitu kan. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara ya inovasi ini menjadi salah satu apa ya? Bagaimana membentuk inovasi ini menjadi hal yang besar gitu loh Mas, menjadi apa ya, agenda besar ya, kalau kita bilang agenda besar dalam sebuah lembaga yang namanya juga lembaga pemerintah. Kadang-kadang kita memang akan mengikuti arus pemerintahan gitu. Kadang-kadang setiap 5 tahun mungkin kita berganti tema, berganti arah kebijakan. Nah, sehingga inovasi yang kita sudah siapkan untuk kebijakan A, akhirnya kita harus harus menyesuaikan lah, berpindah ke kebijakan B. Nah, bagaimana Mas Wahyu itu membuat sebuah inovasi ya tadi memang sudah dijelaskan untuk inovasi itu tetap harus sustain dalam sebuah lembaga gitu Mas. Cuman encourage-nya gimana gitu ya, gimana ya mensupport itu untuk bisa tetap stabil gitu, menjadi sebuah agenda besar lah dari sebuah lembaga gitu. Mungkin kalau LAN ada trik-trik khusus gitu ya yang bisa kita implementasikan di BP2MI sehingga kita bisa
ketika memajukan ini sebagai salah satu arah lembaga gitu, hal besar yang akan kita capai gitu. Ini tidak kemudian diremehkan gitu loh. Mungkin itu saja Mas Wahyu. Terima kasih Mbak Rati atas kesempatannya. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Mita, wah ini pertanyaannya ringan tapi jawabannya berat ini. Baik, tadi terkait dengan support dulu ya Mbak ya, terkait dengan support finansial, kemudian bagaimana kita membuat SDM itu menjadi care terhadap yang namanya inovasi seperti itu ya. Nah, kalau support finansial sendiri Mbak, sebenarnya kenapa kita selalu mengarahkan inovasi itu, mengarahnya itu kepada pencapaian IKU, agar inovasi ini memiliki anggaran yang sudah melekat, seperti itu. Artinya ketika inovasi kita arahkan kepada kegiatan-kegiatan yang sebenarnya rutinitas, kemudian kita lakukan upgrading dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, maka kegiatan itu kan sudah memiliki anggaran ya Mbak ya. Nah, jadi tidak harus inovasi itu memerlukan anggaran baru. Ada pengalaman yang menarik dari beberapa teman di daerah Mbak. Jadi mereka itu melakukan inovasi memang dari nol, tanpa anggaran. Nah, setelah inovasinya berjalan sekian tahun kemudian berhasil, baru mereka mendapatkan penganggaran, mendapatkan suntikan-suntikan dana dari pihak ketiga. Nah, salah satunya itu yang dilakukan oleh Kepala Desa Tawangsari, Ibu Yayu namanya kalau saya tidak salah. Kami pernah menghadirkan beliau itu ke dalam salah satu forum kami, yaitu Login, Dialog Inovasi, sebagai narasumber. Jadi beliau itu bercerita memang pada awalnya, Bu Yayu ini, si Kepala Desa ini, beliau itu yang melakukan pendekatan kepada masyarakat, berkeliling ke desanya gitu. Jadi dia berkeliling, terus mengajak diskusi untuk merubah mindset masyarakatnya untuk memanfaatkan potensi yang ada di desanya, yang selama ini tidak termanfaatkan. Nah, sampai akhirnya ketika sudah berjalan, mereka dapat CSR dari Pertamina. Seperti itu, mereka dapat bantuan yang besar dari Pertamina terkait dengan pengembangan inovasinya. Tapi sebelumnya, memang mereka menunjukkan terlebih dahulu bahwa kami berhasil loh menjalankan ini. Nah, sehingga ada orang yang melirik, wah ini sepertinya harus kita support. Nah, seperti itu. Demikian juga misalnya dengan inovasi di Kabupaten Lebak. Salah satu inovasinya itu judulnya Jamila. Ini jaminan melahirkan bagi ibu beresiko tinggi. Nah, Kabupaten Lebak itu secara geografis mereka memiliki kontur wilayah yang berbukit-bukit gitu, Bu. Jalannya susah gitu ya, banyak jalan yang masih kecil, jalannya kecil-kecil, kemudian tidak diaspal, sehingga banyak sekali ibu-ibu, mungkin kita pernah lihat ya di Google atau di mana ada ibu-ibu yang dibopong pakai sarung karena mau melahirkan, atau harus lewat pakai perahu kecil. Nah itu di sana kejadian seperti itu, karena tidak ada jalan, akses jalan yang bagus, sehingga jalan terdekatnya harus lewat itu. Gitu. Nah kemudian mereka melakukan inovasi untuk jemput ibu melahirkan dengan resiko tinggi. Nah, mereka akhirnya mendapatkan bantuan dari Astra, itu kendaraan roda 3 untuk dijadikan sebagai ambulan lokal. Seperti itu. Nah, itu yang akan menjemput dari rumah, mengantar sampai tepi jalan, nanti dijemput ambulans. Nah, seperti itu. Mungkin kita juga perlu menunjukkan ini, Bu, bahwa inovasi kita ini bisa menghasilkan kemanfaatan yang besar. Nah, sebelum kita mengajukan penganggaran, paling tidak dengan anggaran yang kita punya terlebih dahulu. Namun, memang kami sampaikan tadi bahwa support dari pimpinan juga tidak kalah pentingnya. Makanya dalam laboratorium inovasi tadi diawali dengan drum up, yaitu untuk membangkitkan semangat. Drum up ini kan analoginya itu seperti ketika kita perang zaman dulu ya Bapak Ibu ya, sudah berhadapan musuh 100 meter jaraknya, tidak akan berperang sampai penabuh genderang di bukit itu menabuhkan genderangnya, barulah mereka bangkit semangatnya untuk berperang. Nah, drum up di kita juga fungsinya seperti itu, untuk membangkitkan semangat berinovasi, khususnya bagi pimpinan unit kerja. Nah, nanti merekalah kita harapkan dengan semangat mereka yang sudah terbangun, kemampuan mereka untuk berinovasi sudah terbangun, mereka bisa memberikan dukungan. Seperti itu. Bagaimana nanti mereka bisa memberikan dukungan, baik itu dari sisi penganggaran atau dari kebijakan untuk berinovasi. Nah, sementara untuk SDM bagaimana? Ya, yang namanya kemauan berinovasi ini kaitannya ke mindset ya Ibu ya. Jadi merubah mindset itu memang tidak bisa instan seperti itu, kecuali tidak mudah, kecuali kita mungkin di LAN sendiri ya Ibu ya, ketika laboratorium inovasi itu muncul 2015, banyak sekali pihak yang mencibir
Seperti itu. Banyak sekali pihak yang mencibir, apa sih inovasi, kerjanya nggak jelas gitu. Karena LAN itu sejak lahirnya sudah terlabeli dengan diklat. Apapun urusannya, diklat itu di LAN. Kan seperti itu. Lantas muncul anak baru yang namanya inovasi di LAN. Nah, ini kan lahirnya dari almarhum Prof. Agus Dwianto ya, Ibu ya, kepala LAN yang sebelumnya. Beliau yang pertama sekali mencetuskan ide untuk menghadirkan kedeputian inovasi. Nah, dari cibiran-cibiran itu ya sudah, inovasi berjalan saja. Kita hasilkan 5D+1 itu, kemudian kita buat percontohan di beberapa daerah, ternyata berhasil. Nah, daerah-daerah yang kita dampingi, ternyata mereka merasa bahagia seperti itu. Sehingga akhirnya sampai saat ini justru ya inovasi kembali dilirik, tapi lirikannya itu bukan lagi sebelah mata, namun cemburu gitu Bapak Ibu. Masih inovasi-inovasi aja sih yang berita gitu. Seperti itu. Artinya memang kita harus terus berusaha untuk mengajak teman-teman itu berdiskusi ya, teman-teman di SDM di unit kerja kita berdiskusi untuk terus bagaimana menumbuhkan cinta tadi di hati mereka terhadap kelompok yang harus kita layani, seperti itu, Bu. Nah, kemudian terkait dengan agenda besar ini sebenarnya kalau dari sisi Presiden Jokowi sendiri sudah mengagendakan inovasi ini, Bapak Ibu ya. Baik melalui pidato beliau ataupun melalui dulu nawacitanya beliau, itu sebenarnya kan sebuah muatan inovasi. Hanya saja memang terkadang yang mendukung beliau ini belum memahami begitu besar makna dari inovasi tersebut. Nah, memang maka kami itu juga sering sekali mengembangkan yang namanya roadmap inovasi, Bu. Jadi roadmap inovasi ini kalau di Pemda itu kita sesuaikan dengan RPJMD. Nah, jadi RPJMD itu kan setiap tahun ada fokus. Oh, tahun ini fokusnya ke kesehatan. Tahun depan fokusnya pariwisata. Tahun depan fokusnya ke pendidikan, misalnya seperti itu. Nah, dengan fokus-fokus itu, maka inovasi dari setiap OPD itu kita arahkan untuk mencapai ke sana. Persis seperti yang dilakukan oleh Pak Azwar Anas di Banyuwangi. Ketika tahun pertama beliau mengatakan, semua OPD adalah dinas pariwisata. Seperti itu. Maka, apapun OPD-nya, inovasinya mengarah kepada pencapaian peningkatan pariwisata. Maka Banyuwangi yang tadinya dikenal sebagai kota santet, berubah menjadi kota 1000 festival. Luar biasa, itu seperti itu, Bu. Jadi kita juga berharap di pemerintah pusat bisa seperti itu. Nah, itu mungkin lebih kurang seperti itu ya, Bu ya. Siap Mas Wahyu, makasih banyak itu note saya roadmap inovasi tadi, colek Bu Yani saya. Iya, saya mau japriin si Bu Mita. Yang pertama itu ngerubah mindset itu, gitu. Wah, itu yang paling berat memang, Bu. Setuju, Bu. Setuju. Nah, ini Mas Tias tadi saya nyambung ya, mohon maaf tadi saya belum selesai. Ya, silakan, Mita Ibu. udah ya, thank you ya. Jadi kan memang Ibu. tadi sebagian sudah tadi ditanyakan sama Mita. Nah, ada yang tadi saya juga sebetulnya kepengen mendalami. Tadi Mas Tias itu menyampaikan bahwa untuk inovasi itu kita stressingnya mestinya adalah atau focusingnya adalah kepada prioritas lembaga atau organisasi yang tadi sampaikan ya. Karena itu yang akan artinya sejalan dengan apa yang memang sedang dicanangkan oleh lembaga. Nah, misalkan kalau kayak gambaran lah ini, kalau di tempat kami, waktu ini kan kita itu ada reorganisasi, Mas. Dulu dari BNP 2 TKI menjadi BP 2 MI. Nah, di Badan kami yang baru ini mempunyai 9 program prioritas. Waktu pas kemarin di tahun 2021, yang beliau pertama kali canangkan adalah bagaimana mestinya semua program itu adalah focusing kepada pemberantasan penempatan ilegal PMI. Nah, itu makanya ada Satgas dan sebagainya. Nah, karena mungkin kita di sisi kita di unit-unit itu belum siap, akhirnya ini terpontal-pontal gitu. Jadi kerjanya itu belum harmoni kaitan dengan ini harusnya Kabadan mempunyai focusing ini. Nah, berarti kan semua anggaran semua ini ya memang harusnya ke sana yang tadi Jendangan sampaikan itu loh Mas, kaitan dengan best practice-nya ada dari Banyuwangi. Nah, di 2022 ini Kepala Badan itu focusingnya adalah bagaimana disebut tahun penempatan, karena ini bagian dari pemulihan ekonomi nasional. Nah, mestinya kan seluruh program, seluruh inovasi ini mengarah ke sana gitu. Bagaimana agar penempatan ke depan pekerja migran yang terutama terampil profesional ini meningkat, apa terobosannya? Kan gampangannya gitu ya Mas ya, gitu ya. Mas Tias. Nah, kaitan dengan itu sebetulnya
kami tuh sangat mengharapkan gitu kalau memang teman-teman nanti dari LAN tadi ya bisa berkolaborasi dengan kita. Ini kita ingin banget gitu ada berbagai macam inovasi kaitan dengan tahun penempatan yang sudah dicanangkan oleh pimpinan kami. Jadi kemarin sudah ada dapat yang top 99 ya, Sinovic itu kaitan dengan yang penempatan SP2T Taiwan. Nah, ini juga sebetulnya sudah bisa ya cukup membanggakan, tapi baru satu gitu. Jadi makanya apalagi nih ya yang inovasi-inovasi yang dilakukan sehingga sesuai dengan tema atau prioritas daripada lembaga gitu Mas Tias. Nah, nanti ini setelah ini adalah tindak lanjutnya kami akan bersurat gitu sehingga mungkin nanti kami bisa didampingi, mohon didampingi gitu. Senang kita kalau dengerin Mas Tias ngomong aja kita ikut semangat gitu. Apalagi kalau kita didampingi, kita bisa kolaborasi gitu ya dengan kementerian lembaga lain, dalam hal ini khususnya adalah LAN yang memang membina kaitan untuk tadi ya inovasi. Nanti segera saja ditindaklanjuti di tim kami nanti ya Mas Tias, mohon nanti bisa dibantu sehingga setelah ini kita benar-benar ada tindakan nyata bagaimana kita di BP2MI ini membuat banyak berbagai macam inovasi untuk mensukseskan tadi ya arah organisasi bahwa di tahun penempatan ini banyak pekerja migran yang bisa ditempatkan khususnya adalah untuk yang terampil profesional sehingga ini bagian dari pemulihan ekonomi nasional. Mungkin itu saja Mas Tias, saya terima kasih sekali ikut senang dan semangat dengerin gitu. Jadi oh ya ternyata memang harus dengan penuh cinta dengan ibaratnya tuh ya mau kita sekarang lagi susah dulu, tapi yang penting adalah hasil akhirnya itu insya Allah akan lebih baik dengan inovasi-inovasi yang kita lakukan. Terima kasih Mas Tias. Baik, terima kasih Bu Yani. Mungkin saya tanggapi sedikit ya Bu ya, terkait dengan program kerja dari kepala badan kita ya Bu ya. Nah, artinya sebenarnya kita sudah punya arah nih Bu, arahnya sudah jelas gitu kan. Tahun 2021 terkait dengan penempatan ilegal tadi ya Bu, ilegal TKI tadi ya seperti itu. Nah, itu kan sudah jelas apa yang harus kita lakukan, pemberantasan. Nah, kemudian tahun 2022 tahun penempatan ini kan gambaran saya tadi yang Ibu sampaikan memang terampil dan profesional ya Bu ya. Artinya mungkin inovasi kita itu diarahkan bagaimana kita menciptakan pekerja migran yang terampil dan profesional sesuai dengan kebutuhan di negara-negara yang kita sasar untuk penempatan pekerja migran kita, tentunya dengan yang bisa memberikan penghasilan cukup besar, namun juga keamanannya cukup baik, kan seperti itu ya Bu ya. Nah, mungkin juga skill-skill apa sih yang harus diperlukan, yang harus dipenuhi oleh para pekerja migran kita. Nah, itu bisa jadi peluang-peluang inovasi sebenarnya Bu. Artinya dengan adanya 9 program tadi ini, wah ini BP2MI setiap tahun harusnya bisa punya inovasi yang sangat banyak ini Bu. Jadi sudah ada arahnya yang jelaskan seperti itu. Nah, tinggal nanti bagaimana inovasinya diarahkan sesuai dengan harapan dari kepala badan kita, Bu, seperti itu. Ya, kami sangat siap jika memang teman-teman di BP2MI berkenan untuk bekerja sama dengan kami siap untuk mendampingi. Nanti kita bisa berjalan bersama seperti itu. Karena memang ya kita berinovasi untuk Indonesia kan, untuk kemajuan Indonesia. Mudah-mudahan juga ini seperti yang ditanyakan tadi bahwa inovasi yang dilakukan ini dampaknya bisa berdampak pada skala nasional seharusnya, karena kita berada di instansi pusat. Nah, jadi untuk teman-teman yang dari JF juga harusnya bersemangat ini, lebih bersemangat untuk mengembangkan inovasi kita, karena keberadaan kita di pusat itu satu keunggulan yang sangat besar Bapak Ibu yang tidak dimiliki oleh teman-teman di daerah. Karena teman-teman di daerah sebagus apapun inovasinya levelnya daerah. Seperti itu. Sedangkan kita, inovasi kita yang sama bagus ya dengan mereka, levelnya bisa di nasional bahkan internasional mungkin. Seperti itu Bapak Ibu, itu kelebihan yang kita punya. Nah, itu juga yang perlu kita tanamkan ke teman-teman ASN kita bahwa dengan status kita di pusat itu penghargaannya akan jauh lebih besar. Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Demikian mungkin seperti ada pertanyaan ya dari kolom Q&A Bapak Ibu. Iya, banyak tuh pertanyaannya, laris-manis tuh. Bu Karo, baik Bu Yani. Ya, ini ada pertanyaan terakhir ya Bapak ya, izin ya Pak. Ini dari Mbak Sukometa Rangga. Mungkin kan tidak jika dari masalah yang ada di BP2MI diajarkan mulai mengidentifikasi dengan teknik analisis yang tadi ada di slide. Ini mungkin maksudnya cara mengidentifikasi permasalahan pada BP2MI melalui metode analisis.
Kemudian dari Bapak Irawan, OPT BP2MI Denpasar, mau izin bertanya Mas Wahyu, apakah sebuah inovasi itu diperbolehkan jika bertentangan dengan aturan yang ada? Kemudian ada Mbak Mira dari SSPP Apik. Terima kasih Pak Tias atas paparannya yang menarik sekali dan mendorong motivasi berinovasi. Tapi tidak jarang kita berhadapan dengan resistensi dari petugas yang melaksanakan. Meski sebenarnya inovasi tersebut sebenarnya cara yang berbeda dalam melakukan tusinya. Pendekatan apa nih kira-kira Pak yang harus dilakukan? Terima kasih sebelumnya. Kemudian terakhir Pak, dari Bu Mira lagi, menyambung pertanyaan di atas, resistensi ini pada umumnya didasari alasan kurangnya jumlah SDM, kurang kompetensi, dan atau tidak ada anggaran. Baik Bapak. Ada 3 ya Bu ya berarti ya. Baik, saya akan coba Ya, jawab dari yang pertama, terkait dengan apakah mungkin untuk mengajarkan mulai dari mengidentifikasi teknik analisisnya seperti itu. Ya, mungkin saja, dan ini sebenarnya sudah dijawab tadi oleh Bu Yani bahwa melalui skema kerjasama yang mungkin nanti akan dibangun dengan LAN, ya pasti kita akan mengajarkan itu, seperti itu. Tidak mungkinlah kita sudah bersepakat untuk kerjasama, kemudian ilmunya disimpan. Kami pasti akan memberikan semua yang kami punya kepada teman-teman untuk mengidentifikasikan permasalahan yang kita hadapi, sehingga nanti kita bisa bersama menghasilkan inovasi yang diperlukan untuk pengembangan instansi kita, seperti itu. Nah, kemudian ini dari Pak Wirawan di Denpasar, mohon maaf sekali Pak, karena inovasi itu salah satu persyaratannya adalah tidak bertentangan dengan sistem. Artinya dia kompatibel dengan aturan yang ada. Artinya inovasi itu bukan sebuah pelanggaran hukum. Nah, mungkin perlu dibedakan antara bertentangan dengan hukum atau jika inovasi itu tidak berhasil. Karena sebagai contoh di PP 38 2017 tentang inovasi pemerintah daerah itu ditegaskan bahwa inovator tidak dapat dijatuhi hukuman pidana jika dia gagal dalam melaksanakan inovasinya. Seperti itu. Nah, itu mungkin sedikit berbeda. Tapi kalau inovasinya justru memang ditujukan untuk bertentangan dengan aturan yang ada, maka kita tidak dapat menyebutkan itu sebagai inovasi. Seperti itu. Nah, mungkin yang perlu kita inovasikan adalah aturannya yang tidak tepat. Nah, berarti inovasinya itu diarahkan bagaimana untuk menciptakan sebuah mekanisme yang tepat, yang nantinya dengan inovasi itu salah satu outputnya adalah perubahan dari aturan yang dimaksud. Seperti itu. Karena bukan tidak mungkin aturannya memang tidak tepat, namun inovasinya juga bukan berarti harus melanggar. Justru inovasinya untuk menghasilkan sebuah mekanisme yang tepat yang nantinya akan menggantikan aturan yang lama. Mungkin bisa seperti itu, Pak Wirawan. Nah, itu lebih kurang. Nah, kemudian ini terkait dengan resistensi ya. Resistensi dalam sebuah perubahan pasti akan ada resistensi, Bapak Ibu. Tidak mungkin ada perubahan yang berjalan dengan mulus seperti itu. Bahkan Soekarno ketika mau memproklamasikan Indonesia juga ada resistensi. Ketika reformasi 98 juga banyak resistensi yang terjadi dan seterusnya akan ada resistensi. Nah, bagaimana cara kita menghadapi resistensi tersebut? Ya sebenarnya karena ini tadi kaitannya adalah mindset bahwa kekurangan jumlah SDM, kurangnya kompetensi atau ada tidaknya anggaran ini sebenarnya faktor penghambat dalam berinovasi seperti itu. Seharusnya di paparan drum up tadi ada membahas itu Bapak Ibu, namun bagian itu sengaja tidak saya tampilkan karena nanti akan terlalu panjang seperti itu. Nah, mungkin sedikit kami bahas bahwa kurangnya kompetensi ini bukan lagi sebuah alasan untuk tidak melakukan inovasi seperti itu. Karena bagaimana kita bisa tidak kompeten ketika kita sudah terpilih untuk menjadi pegawai di sebuah lembaga di BP2MI khususnya seperti itu. Artinya ketika kita sudah ada di sana, kitalah orang yang berkompeten untuk melaksanakan itu. Kan seperti itu. Nah, ini yang perlu kita tanamkan kepada teman-teman. Ini sebenarnya hanya alasan saja. Tidak ada kompetensi. Kan mungkin juga alasannya nanti, saya kan sudah tua gitu ya. Saya kan cuman sarjana S1, kenapa itu yang S2, S3 aja lah yang berinovasi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita lupa dengan seorang Bob Sadino ya. Seorang yang tidak mengenyam sekolah, namun bisa mempekerjakan S2 dan S3 di perusahaannya, seperti itu. Atau kita lupa dengan orang yang sampai saat ini berjasa dalam kehidupan kita, seorang Thomas Alva Edison misalnya, yang tidak pernah tamat sarjana, namun kalau dia tidak menemukan bola lampu, kita tidak akan bisa paparan pakai infocus. Seperti itu. Nah, banyak hal yang
sebenarnya ditemukan oleh orang-orang yang biasa, namun justru kita melupakan itu. Nah, ini sebenarnya hanya alasan saja yang harus kita uraikan, kita harus terus memahamkan kepada mereka, kita jangan pernah berhenti, intinya jangan pernah bosan Bapak Ibu, karena ketika kita bosan, selesai semua. Bahkan mungkin analogi yang ekstrim itu ketika di rumah tangga kita sudah merasa bosan, selesailah itu rumah tangganya. Kan seperti Bapak Ibu ya. Makanya jangan pernah merasa bosan, jangan pernah merasa sudahlah, sudah sampai pada akhirnya ini, tidak ada jalan lain seperti itu. Selalu ada jalan untuk melakukan sesuatu. Seperti artinya ya kurangnya kompetensi bisa kita berikan melalui diskusi, pelatihan dan sebagainya. Kurangnya SDM, kita bisa kolaborasi. Seperti itu. Kalau SDM kita kurang, maka coba lihat unit kerja mana yang bisa membantu kita untuk berkolaborasi dalam melakukan inovasi ini. Seperti itu. Jadi artinya tidak ada lagi alasan kekurangan SDM. Kalau alasannya kekurangan SDM berarti dia masih sangat silo untuk satu unit kerjanya. Karena saya yakin di BP2MI sangat banyak pegawai-pegawai SDM yang berkompeten. Nah, kalau dia tidak berpikiran silo, maka dia akan berusaha untuk mengetuk pintu tetangga sebelah di unit kerja sebelah. Assalamualaikum, Bu, kami perlu tenaga IT nih untuk inovasi kami, bisa dibantu nggak? Nah, seperti itu. Jangan pernah sungkan Bapak Ibu untuk melakukan yang seperti itu. Ya kami juga di LAN bukan orang yang serba tahu ya, kami tidak bisa melakukan segalanya sendiri seperti itu. Misalnya ketika kami mau membangun sebuah web seperti itu kan, ya mungkin di Pian tidak ada orang yang bisa. Jadi kami harus mengetuk dari Pusdatin. Tolong dong kita dibantu nih mau buat web seperti ini. Begitu. Nah bahkan di daerah pun kami itu tidak pernah memperkenalkan diri sebagai kami akan memberikan pengetahuan kepada Bapak Ibu tidak. Jadi ketika kita di dalam laboratorium inovasi ada proses coaching ya Bapak Ibu ya, namanya coaching klinik. Nah di proses coaching itu kami selalu menyampaikan bahwa kami hanya rekan diskusi Bapak Ibu. Bapak Ibu itu jauh lebih mengetahui daripada kami tentang teknis yang selama ini Bapak Ibu lakukan. Mungkin kami bisa membantu dalam memberikan inspirasi saja seperti itu. Oh, selama ini kami melakukan seperti ini. Bagaimana kalau kita lakukan seperti ini? Nah, pertanyaan sederhana seperti itu yang biasanya kami ajukan Bapak Ibu. Jadi, intinya resistensi itu memang harus dihadapi, karena memang hidup tanpa resistensi itu bukan hidup Bapak Ibu. Jadi harus ada terus kita hadapi dan jangan pernah bosan. Intinya seperti itu. Terima kasih, mungkin saya kembalikan ke Bu Rati. Ya, terima kasih Pak Tias, mantap sekali ya diskusi hari ini. Baik Bapak Ibu, kita sampai di penghujung acara. Semoga penjelasan dari narasumber menjawab dan dapat menggambarkan keingintahuan Bapak Ibu semua. Sebelum kegiatan saya kembalikan ke MC, perkenankan saya membacakan kesimpulan sementara hasil diskusi kita pada sesi kedua ini. Ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk memberikan inovasi pelayanan publik. Yang pertama, fokus pada tujuan dan hasil, di mana kita harus fokus pada prioritas organisasi, bukan pada aktivitas. Kemudian membangun mutual trust antara atasan dengan bawahan dan antar pegawai. Kemudian membangun Indonesia dengan cinta ya Bapak, sebagai alasan yang mendasar terhadap keberadaan kita dan terhadap apapun yang kita lakukan, termasuk untuk berinovasi. Kemudian sederhana tapi urgensi ya Pak ya, inovasi itu. Kemudian mempunyai pemikiran bahwa inovasi itu mudah, diawali dengan kemauan berinovasi, ide inovasi, rencana aksi, hasil dan bukti, kemudian promosi inovasi tersebut. Dan terakhir, inovasi itu murah atau gratis, bahwa inovasi tidak membutuhkan anggaran khusus, bisa menjadikan kegiatan rutinitas menjadi inovasi. Baik Bapak Ibu, saya Rati sebagai moderator kegiatan webinar sesi 2 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tias sebagai narasumber dan Bapak Ibu peserta atas partisipasinya. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Saya kembalikan kegiatan ini kepada MC. Silakan Mbak Novi. Baik, terima kasih banyak Mbak Rati sudah memandu kegiatan hari ini, dan terima kasih juga untuk Pak Tias atas materi yang telah disampaikan. Sangat menarik dan membuat bersemangat meskipun sudah masuk di jam-jam rawan ini ya Pak ya. Oke, perkenan kepada Bapak Ibu peserta webinar untuk dapat mengisi link daftar hadir yang ada di kolom chat sehingga Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan sertifikat. Sebelum kita mengakhiri webinar pada hari ini, perkenan kepada Ibu Kepala Biro SDMO untuk dapat memberikan closing speech, Bu. Kepada Ibu Sri Andayani kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Nov. Halo, ya, apakah terdengar?
Ya, terdengar Bu, Ya. izin. Ya, ini kalau berurusan dengan barang goib kadang-kadang suka ini bikin deg-degan gitu ya. Jadi mohon maaf. Pak Tias, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sekali atas kehadiran pencerahan yang sudah diberikan, dan kita berharap pertemuan hari ini tidak berhenti hanya di sini, tapi bisa kita tindak lanjuti dengan kerjasama, dan yang penting adalah bagaimana kita semua di BP2MI ini di pusat maupun di daerah betul-betul tercerahkan dan bisa mengimplementasikan untuk bersemangat membuat inovasi-inovasi baru sehingga akan memudahkan atau akan mempermudah layanan yang diberikan kepada para stakeholder, utamanya adalah PMI dan keluarganya. Oke, lagi terima kasih. Salam hormat nanti untuk pimpinan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, dan mohon maaf untuk semua kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus untuk Mas Tias ya. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bu Karo telah memberikan closing speech, dan Bapak Ibu peserta webinar, kini sampailah kita pada penghujung acara pada hari ini. Semoga hasil dari webinar ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Novia Rahmat selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu hadirin sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sehat Terima kasih semua. Bapak Ibu semua. Semoga Ya. sukses. Terima kasih banyak Bu Karo, Mas Wahyu. Terima kasih. Rekan Ya. semua. Terima Mbak kasih Dita. semuanya. Mas Tias jangan bosen ya kalau dibolak-balik dicolek-colek ya, minta tolong. Enggak Bu, silakan Bu. Nanti kalau memang ada perlu diskusi silakan dihubungi, tidak apa-apa. Siap. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi semuanya. Sampai ketemu. Terima kasih. Saya izin nip ya Bapak Ibu. Iya, monggo. Assalamualaikum. Saya Silakan, juga Pak. izin. Terima kasih. Waalaikumsalam.